Ketika Qinlai mendekat, dia melihat pertarungan yang mengamuk karena banyak klan dari ras kuno terlibat dalam pertempuran berdarah. Ras manusia, ras kayu, ras laut, ras naga raksasa, ras binatang kuno, ras asura, ras-ras ini yang telah mengambil alih alam roh setelah pengusiran ras dewa bertempur mati-matian di sana dalam arus ruang yang kacau. Mayat yang terfragmentasi dari berbagai ras melayang di sekeliling, diabaikan oleh semua orang. Semakin banyak makhluk dengan tingkat yang lebih tinggi tampaknya menerima berita dan bergegas dari jauh. Makhluk-makhluk kuat itu mengalir menuju medan perang. Mata semua orang merah karena haus darah saat mereka segera mulai bertarung sampai mati. Di tengah medan perang ada 3 naga raksasa sepanjang ratusan meter, sisik mereka berkilauan dengan cahaya metalik. Mereka mengaum dan memutar tubuh mereka untuk melawan para ahli ras kuno. Banyak manusia juga menyerang naga raksasa itu. Artefak roh yang terbang di atasnya tampak seperti hujan meteor saat mendarat di tubuh 3 naga raksasa. Di belakang naga raksasa itu ada lorong kosong yang berkilauan dengan cahaya prismatik. Itu mengeluarkan fluktuasi energi roh yang memabukkan. Klan ras kuno berkumpul di sana tampak seperti mereka ingin masuk ke lorong itu. Mereka ada di balik pintu itu. Harta yang dikumpulkan ras dewa di masa lalu. Lando dari ras Asura muncul dan berteriak, anggota ras naga raksasa telah masuk sebelum kita. Jika kita memberi mereka lebih banyak waktu, semua keajaiban di dalamnya akan dicuri oleh naga raksasa. Semuanya, bekerja sama untuk membunuh ketiga naga raksasa ini. Teriak seorang anggota balap kayu. Kita harus membunuh manusia-manusia itu dulu. Klan binatang kuno meraung. Teriakan dan banyak sinar cahaya menyilaukan yang mengandung fluktuasi kekuatan liar menyerang ketiga naga dan manusia. Aliran ruang yang kacau memiliki aturan misteriusnya sehingga ketiga naga raksasa itu hanya berada di peringkat 7. Namun, mereka dilahirkan dengan tubuh yang sangat kokoh dan mampu memblokir pintu masuk. Mereka membunuh siapa saja yang mencoba melewati mereka. Semakin banyak anggota berbagai ras yang dicabik-cabik oleh cakar mereka atau diledakkan menjadi genangan darah oleh napas naga mereka. Namun, menghadapi serangan gencar dari segala arah, ketiga naga raksasa itu dipenuhi luka. Sisik mereka yang seperti logam retak di bawah serangan artefak roh. Cahaya terang di mata mereka perlahan meredup. Qinlai datang dan melihat dari jauh ketiga naga raksasa dan lorong spasial di belakang mereka. Bagian spasial yang berkedip dengan cahaya prismatik itu seperti 7 cahaya dewa dari batu nisan penyegelan iblis. 7 tubuh roh itu sama persis. Qinlai tahu itu karena fluktuasi abnormal di Demon Ceiling Tombstone. Dia tahu bahwa tujuan yang dicari oleh Demon Ceiling Tombstone kemungkinan besar berada di belakang lorong spasial itu. Ini membuatnya panik di dalam. Surga? Apa ini? Zhuang Jing berteriak. Pada saat ini, Qinlai, yang telah duduk di atas batu nisan penyegel setan, melihat bahwa perhatian semua orang tertuju pada 3 naga raksasa dan lorong spasial di belakang mereka, jadi dia mengembalikan batu nisan penyegel setan ke dalam cincin spasialnya. Jika orang memperhatikan 7 cahaya dewa di batu nisan penyegel iblis, itu bisa menjadi malapetaka baginya. Zhuang Jing tiba-tiba bereaksi ketika dia melihat Qinlai menyingkirkan batu nisan penyegel iblis dan mengeluarkan suara. Dia tiba-tiba melihat lorong spasial di belakang 3 naga, 7 lampu yang dipancarkan pintu masuk, dan segera membuat hubungan antara itu dan tindakan Qinlai. Dia juga mengingat 7 lampu di Demon Ceiling Tombstone dan matanya bersinar dengan sinar yang tidak biasa. Tuan? Apakah benda yang kau simpan itu memiliki hubungan khusus dengan lorong kosong yang ingin dikendalikan oleh ras kuno? Zhuang Jing bertanya dengan lembut. Sedikit. Mengetahui dia tidak bisa membodohinya, Qinlai mengangguk. Mata Zhuang Jing bersinar dengan cahaya yang mencengangkan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Alis Qinlai berkerut dan ekspresinya menjadi gelap. Cara paling bijaksana adalah tidak terburu-buru untuk berpartisipasi. Tunggu sampai orang-orang itu selesai. Dengan begitu, kita mungkin tertinggal dari yang lain. Zhuang Jing memiliki ekspresi yang bertentangan. Alasan orang-orang itu berjuang begitu keras adalah karena mereka ingin masuk lebih dulu. Yang masuk lebih dulu akan mendapatkan hal-hal terbaik, dan mengambil bagian paling berharga dari kekayaan yang telah dituai ras dewa di masa lalu. Mereka yang tertinggal di belakang, mungkin tidak mendapatkan apa-apa. Pada saat ini, klan ras kuno dengan marah meremas ke depan untuk mendekati pintu masuk. Mereka bekerja sama untuk membunuh naga yang menghalangi pintu masuk. Menurut desas-desus, pintu itu mengarah ke harta pamungkas yang telah dikumpulkan oleh ras dewa di masa lalu. Orang-orang yang masuk lebih dulu akan memiliki keuntungan dan akan mendapatkan harta paling langka. Inilah sebabnya mengapa semua orang berkelahi dan membunuh satu sama lain. Dengan kekuatan kita, hampir tidak mungkin untuk maju ke depan.
Lihat orang-orang itu terkoyak-koyak, terkadang keserakahan bisa menjadi kehancuran seseorang, kata Qin Lai dingin. Tapi, Zhuang Jing meringis. Dia ingin mengatakan bahwa, dalam situasi sekarang, hanya yang pertama yang akan mendapatkan sesuatu. Tapi kemudian pikirannya berubah. Qin Lai memiliki sesuatu yang memiliki hubungan misterius dengan pintu spasial. Mungkin dia punya rencana yang lebih baik. Saat dia memikirkan ini, dia berhenti berbicara dan menonton dari perimeter dengan Qin Lai. Kami manusia adalah kekuatan terkuat. Zhuang Jing memperhatikan sebentar dan tiba-tiba berkata, pasukan peringkat emas dunia tengah semua mengirim praktisi bela diri fragmentasi realm ke sini. Bersama-sama, mereka lebih kuat daripada ras kuno manapun. Qin Lai mengangguk untuk menunjukkan persetujuannya. Dia memperhatikan bahwa itu adalah anggota ras manusia yang paling dekat dengan 3 naga raksasa. Mereka adalah kekuatan utama yang menyerang mereka. Manusia-manusia itu membentuk lingkaran untuk mengelilingi naga raksasa. Masing-masing prajurit muda melepaskan artefak roh yang melukai naga. Mereka harus menghadapi serangan naga raksasa dan juga menghentikan ras lain yang mencoba memasuki lingkaran dalam. Banyak tubuh ras kayu dan ras laut melayang di sekitar manusia itu, jelas tidak dibunuh oleh naga raksasa. Qin Lai berpikir sejenak dan tahu bahwa manusia pasti bukan orang yang pertama kali sampai di sini. Orang-orang yang seharusnya sampai di sini lebih dulu dan mengepung ketiga naga raksasa itu seharusnya adalah perlombaan kayu dan laut. Ketika manusia tiba, mereka telah berjuang masuk, dan membunuh semua klan dari ras kayu dan laut. Pada akhirnya, mereka mengambil alih posisi terdalam. Mereka melawan naga raksasa di dalam, dan menghentikan ras lain untuk mendekat. Manusia jelas berniat untuk meniru tindakan naga raksasa setelah mereka mengambil alih pintu masuk lorong spasial. Ada 2 manusia muda di sini. Ras manusia terkutuk. Mereka membunuh rekan-rekan kita, mengambil alih posisi kita, dan tidak mengizinkan kita mendekat. Tiba-tiba, seorang anggota perlombaan kayu memperhatikan Qin Lai dan Zhuang Jing yang berlama-lama di perimeter terluar. Lusinan klan ras kayu, bersama dengan beberapa klan perlombaan laut menyerang mereka. Jangan biarkan mereka bertemu dengan ras manusia di tengah. Membunuh mereka. Ras manusia adalah yang paling berbahaya dan tak tahu malu. Karena statusnya sebagai ras manusia, Qin Lai dan Zhuang Jing langsung menarik kemarahan publik. Ras asing di perimeter tidak dapat menembus garis pertahanan yang terbuat dari manusia dari pasukan peringkat emas dan mengarahkan sasaran mereka pada pasangan itu. Orang-orang itu jelas berpikir bahwa pasangan itu bersama dengan manusia di dalamnya. Kamu lagi. Lando dari Asura Rache mendengar keributan di belakangnya. Dia berbalik untuk melihat dan menemukan itu adalah Qin Lai dan Zhuang Jing. Bocah manusia itu sulit dihadapi, hati-hati. Lando memperingatkan. Ekspresi klan Xianwood Rache yang masuk menjadi serius setelah mendengar kata-kata Lando. Mereka mulai menganggap serius Qin Lai. Klan dari ras kayu memiliki tubuh seperti pohon tua, dan bahkan wajah mereka kering dan keriput seperti kulit pohon tua. Namun, mereka memberikan kekuatan hidup yang kuat. Energi kayu yang mereka kembangkan menyebabkan bidang kehidupan mereka menjadi sangat kuat. Tanaman merambat yang ditutupi duri kecil meliuk ke arah Qin Lai. Tanaman merambat itu sangat gesit dengan benang cahaya hijau mengalir di dalamnya seolah-olah mereka hidup. Di sisi lain, si Rache datang mengendarai sungai saat tubuh mereka mengeluarkan suara yang mirip dengan air yang mengalir. Pepohonan merindukan kedamaian, tetapi angin tidak pernah berhenti, kata Qin Lai tak berdaya. 8 lempengan kayu Thunderblades tiba-tiba melayang di sekelilingnya, mengumpulkan kilatan petir di antara lempengan-lempengan itu untuk membentuk diagram yang misterius dan kuno. Pada saat yang sama, 5 Spirits of Void dan Chaos terbang keluar dari antara alisnya. Ketika roh kekosongan dan kekacauan muncul, badai energi di dekatnya yang bergerak perlahan tiba-tiba menjadi ganas. Badai energi tampaknya tertarik pada Qin Lai dan berkumpul ke arahnya. Ekspresi penyerang yang masuk segera berubah setelah melihat badai energi mematikan datang ke arah Qin Lai. Mereka buru-buru mundur. Jangan dekati dia, teriak Lando. Tanpa perlu peringatannya, semua klan ras kuno yang akan membunuh Qin Lai buru-buru mundur. Oh, aku lupa sebenarnya aku punya cara sederhana untuk melupakannya. Qin Lai menggosok hidungnya dan tersenyum dengan mudah. Kemudian, dia melangkah dengan tenang menuju lingkaran dalam, dikelilingi oleh badai energi seolah-olah dia berada di tengah-tengah badai energi yang sangat besar dan paling ganas. Sepanjang jalan, para ahli dari ras kuno berteriak dan menghindarinya. Banyak dari mereka telah terbunuh oleh bencana alam di dalam arus ruang yang kacau. Mereka tahu betapa menakutkannya badai energi ini. Akibatnya, para ahli ras asing yang sangat ingin membunuh Qin Lai dan Zhuang Jing hanya bisa menonton saat dia masuk lebih dalam.
Tidak ada ras asing yang berani menghalangi jalannya. Siapa itu? Di lingkaran dalam, banyak praktisi bela diri muda dari pasukan peringkat emas di dunia tengah memiliki penampilan yang aneh. Saya hanya mengenali wanita itu, dia adalah Zhuang Jing dari Kuil Bulan, tetapi pria itu tidak dikenal. Aku belum pernah melihat pria itu, kurasa dia tidak masuk bersama kita. Aneh sekali, apakah dia masuk melalui lorong ras asing? Banyak pemuda manusia berdiskusi, penasaran dengan latar belakang Qinlai. Aneh, orang ini tidak membunuh Zhuang Jing. Jiki dari keluarga Ji ada di antara mereka. Dia telah bertemu Qinlai 2 kali tetapi dia juga bingung. Di bawah tatapan bermusuhan dari ras asing, Qinlai membawa Zhuang Jing dalam pusaran badai energi dan berjalan menuju lorong spasial. Sepanjang jalan, ras asing mengutuk tetapi tidak ada yang berani menyerang. Mereka hanya bisa membiarkannya bergerak maju. Tindakan Qinlai juga menarik tatapan pasukan manusia di lingkaran dalam. Para jenius manusia muda juga sibuk berdiskusi. Wosh. Dilindungi oleh badai energi, Qinlai dengan mudah melewati pengepungan ras asing untuk perlahan berjalan menuju lingkaran dalam. Teman, dari kekuatan mana kamu berasal? Seorang pemuda tinggi berotot bertanya dengan keras melihat Qinlai mendekat. Dia adalah Ao Jing, dari 3 keluarga besar dunia tengah, keluarga Ao. Dia memiliki kultivasi alam fragmentasi yang terlambat, sangat kuat dan sebenarnya memiliki garis keturunan ras naga raksasa, kata Zhuang Jing dengan suara kecil. Sementara keluarga Ao memiliki garis keturunan ras naga raksasa, mereka bertentangan dengan ras naga raksasa. Seharusnya, untuk mendapatkan garis keturunan ras naga raksasa, mereka menangkap naga betina, memaksa mereka menjadi bentuk manusia dan kemudian. Qinlai mengangguk dengan lembut. Baru-baru ini, dia sengaja mencoba mempelajari tentang pasukan peringkat emas di dunia tengah. Pasukan peringkat emas di dunia tengah kurang lebih telah mencuri garis keturunan ras kuno. Beberapa dari mereka menggunakan pernikahan kenyamanan. Pasukan lain menggunakan metode yang lebih tidak tahu malu, seperti keluarga Ao. Keluarga Ao, dengan menangkap naga raksasa betina, memaksa mereka untuk mengambil bentuk manusia dan dengan paksa memperoleh garis keturunan mereka. Tindakan keluarga Ao menyebabkan ras naga raksasa yang semula dekat dengan ras manusia membenci seluruh ras manusia. Dalam beberapa tahun terakhir ini, banyak pertempuran berdarah terjadi antara ras naga raksasa dan keluarga Ao karena hal itu. 20.000 tahun yang lalu, ras naga raksasa dan ras manusia telah menjadi kekuatan utama yang berperang melawan ras dewa. Mereka adalah sekutu terbaik, tetapi mereka memutuskan hubungan mereka. Keluarga Ao, Qinlai mendengus di dalam. Nyatakan kekuatanmu. Kami akan berdiskusi, dan memutuskan apakah akan mengizinkanmu masuk. Ekspresi Ao Jing menjadi gelap karena kurangnya respon Qinlai. Dia berkata, kami tidak akan menerima mereka yang tidak jelas identitasnya. Zhuang Jing. Siapa ini? Seorang wanita cantik mengenakan gaun panjang berhiaskan bintang berteriak penuh wibawa, matanya berbinar dengan cahaya bintang. Dia adalah Ye Yilan, dari Starry Hall. Zhuang Jing meringis. Menghadapi tatapan wanita itu, dia tampak malu-malu, kepalanya menunduk, dan tidak berani menjawab. Zhuang Jing, aku bertanya padamu. Mata Ye Yilan menjadi dingin. Kuil bulan bukanlah kekuatan peringkat emas teratas. Sementara mereka bersekutu dengan Starry Hall, akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa mereka adalah bawahan. Ye Yilan adalah orang yang bertanggung jawab atas Starry Hall di sini, dan dalam hal status, dia setingkat lebih tinggi dari Zhuang Jing. Sebelum Zhuang Jing masuk, orang-orang dari Kuil Bulan menyuruhnya untuk mendengarkan perintah Ye Yilan di sini. Jika dia tidak dikendalikan oleh Qinlai, saat menghadapi Ye Yilan, dia akan patuh dan tidak akan mengabaikannya seperti yang dia lakukan sekarang. Zhuang Jing, apa kamu dong? Ekspresi Ye Yilan menjadi lebih tidak ramah. Jangan tanya, dia mungkin tidak bisa menahan diri, jika tiba-tiba memasukkan. Orang ini membunuh semua orang dari Kuil Bulan, hanya Zhuang Jing yang masih hidup. Saya pikir Zhuang Jing juga akan mati. Jiwanya kemungkinan besar tertahan jika dia masih hidup, jadi dia tidak akan berani menjawab. Dia membunuh semua orang dari Kuil Bulan, mata Ye Yilan berkilauan saat dia berkata, sebelum masuk, keluarga Ji Anda memerintahkan kami untuk tidak bertarung di antara umat manusia. Anda menyaksikan dia membunuh orang-orang di Kuil Bulan, mengapa Anda tidak menghentikannya setelah masalah itu? Mengapa Anda melakukannya tidak meminta pertanggungjawabannya? Dia berkata dengan cara yang mendominasi. Ekspresi Jiki keren. Dia berkata, Zhuang Jing dan Kuil Bulan menyerang lebih dulu. Ketika kata-kata ini diucapkan, ekspresi Ye Yilan membeku dan menjadi sedikit canggung. Dia tidak tahu harus berkata apa. Saat mereka berbicara di sisi ini, Qinlai tidak berhenti berjalan ke depan.
Badai energi berputar di sekelilingnya saat dia mendekati pintu masuk lorong spasial. Berhenti, teriak Ao Jing. Dalam sekejap, manusia yang menyerang 3 naga raksasa juga disiagakan. Semua anggota umat manusia melihat ke arah Qin Lai. Bahkan ras asing yang telah dilewati Qin Lai terlihat mengejutkan. Mereka semua menyadari bahwa situasinya tidak biasa. Mereka berasumsi bahwa Qin Lai berasal dari kelompok yang sama dengan manusia. Pada saat ini, melihat Qin Lai tidak punya niat untuk berhenti, dan menyerbu ke lingkaran dalam yang dikelilingi oleh badai energi, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia bukan manusia dari dunia tengah. Jiki menarik napas dalam-dalam dan ekspresinya berubah. Aku datang sebelum kalian semua, namun tidak lama setelah aku masuk, aku melihatnya. Kalau begitu dia tidak berada di pihak yang sama dengan kita, kata Ao Jing. Bunuh dia, seseorang berteriak. Kenapa kamu tidak mencoba? Ye Yilan mendengus. Saat mereka berdebat, Qin Lai memaksa masuk, dikelilingi oleh badai energi liar. Klep klep klep, bum bum bum. Banyak penghalang dan batasan yang dibangun manusia hancur ketika badai energi itu masuk. Penghalang dan perisai yang diangkat untuk mencegah ras asing segera runtuh setelah bertemu dengan badai energi dari arus ruang yang kacau. Para praktisi bela diri muda dari dunia tengah bereaksi sama seperti ras asing ketika mereka melihat badai energi mendekat. Mereka mengutuk dan menghindar. Kekuatan manusia apa yang kamu miliki? Jiki bertanya, tidak mau menyerah. Qin Lai tidak mengatakan sepatah kata pun. Bersembunyi di antara badai energi, dia menyerang di sekitar garis pertahanan mereka. Lebih banyak penghalang dan batasan hancur. Ras asing melihat Qin Lai merobek penghalang menggunakan badai energi. Saat dia semakin dekat ke lorong spasial, mereka menjadi waspada. Lingkaran kekuatan buatan manusia telah dihancurkan. Semuanya, ambil kesempatan dan serang. Ke lorong spasial, dapatkan di tengah-tengah manusia. Tiba-tiba, semangat klan ras asing di perimeter dihidupkan kembali. Mereka menyerang, disertai dengan raungan buas. Binatang buas purba menyerang dalam bentuk aslinya, prajurit Asura Rache yang menyala dengan api hitam. Para ahli Wood Rache melepaskan tanaman merambat berduri, si Rache berselancar di ombak yang diciptakan sendiri. 3 naga yang tertutup luka yang menjaga lorong tidak dapat menahan serangan manusia berikutnya dan bersiap untuk menggali ke dalam lorong spasial. Pada saat ini, saat Qin Lai menyerang, dan manusia di lingkaran dalam panik, menyebabkan tekanan pada naga raksasa menjadi sangat berkurang. Mereka memblokir lorong spasial lagi untuk mencoba mendapatkan lebih banyak waktu untuk klan mereka yang masuk lebih dulu. Orang ini jahat. Apa yang dia lakukan merugikan seluruh umat manusia. Seorang pemuda tampan berteriak dengan benar. Itu Han Lei, kata Zhuang Jing lembut. Qin Lai yang awalnya ingin memasuki lorong spasial secepat mungkin tiba-tiba berhenti di tengah kerumunan yang penuh sesak. Han Lei, Qin Lai tiba-tiba berteriak pada pemuda tampan yang dia lihat. Tatapannya berubah setajam pisau saat auranya berubah. Pada awalnya, dia tampak tenang dan tenang. Dia jelas tidak peduli dengan praktisi bela diri manusia saat dia melihat mereka saat dia bersembunyi di dalam badai energi. Tetapi ketika Zhuang Jing menyebut nama Han Lei, sikapnya tiba-tiba berubah seperti pedang yang terhunus. Han Lei, apakah kamu mengenalnya? Ye Yilan dari Starry Hall tampak terkejut. Jiki dan Ao Jing tanpa sadar menatapnya juga. Mereka tampak bingung dengan reaksi Qin Lai. Han Lei sendiri tampak bingung. Dia menggelengkan kepalanya dengan bingung setelah memeriksa Qin Lai dengan mata kritis. Aku belum pernah melihatnya seumur hidupku. Tapi dia mengejarmu, kata Ao Jing dengan perasaan bersalah. Han Lei dan praktisi bela diri surga ke-9 di belakangnya bereaksi dan menjadi pucat. Badai energi yang bergejolak dan merusak itu seperti rahang iblis raksasa yang bisa melahap seluruh dunia dan menggiling ribuan nyawa menjadi debu saat mereka berguling ke arah mereka. Sosok Qin Lai berkedip-kedip di dalam badai energi itu. Rasa dingin di matanya menyebabkan semua orang yang termasuk dalam surga ke-9 merasa takut. Namun, mereka tidak dapat mengingat kapan mereka telah menyinggung seseorang seperti Qin Lai, tidak peduli bagaimana mereka mencoba mengingatnya. Saat itu, Qin Lai masih sangat muda dan lembut. Dia tidak membangunkan garis keturunannya atau mengalami kehidupan. Tapi hari ini, Qin Lai telah melewati kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, selamat dari pertempuran hidup atau mati yang tak terhitung jumlahnya, naik garis keturunannya ke peringkat 6 dan berkultivasi ke alam fragmentasi. Baik itu dalam hal penampilan, temperamen atau aura jiwa, dia benar-benar berbeda dari Qin Lai lama 300 tahun yang lalu. Itulah mengapa Qin Lai seperti orang asing yang tidak pernah dia temui di Han Lei. Tentu saja, Han Lei sama marahnya karena dia bingung bertemu dengan orang asing yang menganggapnya sebagai musuh bebuyutan.
Mutiara air hitam mendalam. Mutiara air hitam murni yang terlihat sangat berat didorong ke langit menggunakan energi roh oleh Han Lei. Slow, sungai air hitam tiba-tiba terbang keluar dari mutiara dan menusuk ke arah Qin Lai di dalam badai energi seperti panah air hitam. Anehnya, air hitam tidak terpengaruh oleh bahaya aliran ruang yang kacau dan terbang langsung ke dada Qin Lai seperti kilat hitam. Mutiara air hitam mendalam adalah artefak roh kelas 2 surga yang kakak perempuannya, Han Qian, dapatkan dari surga ke-9 untuk perlindungannya. Karena dia memiliki garis keturunan perlombaan laut, dia bisa mengeluarkan kekuatan besar dari mutiara air hitam yang mendalam. Suara Zhuang Jing berdering pelan. Air hitam di dalam mutiara berasal dari wilayah laut yang dihancurkan oleh surga ke-9. Ini mengandung banyak mikroorganisme yang tidak terlihat dengan mata terbuka, dan mikroorganisme ini dapat melahap daging dan darah dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Anda benar-benar tidak bisa membiarkan air menyentuh Anda, apapun yang terjadi. Guntur tak terhentikan. Qin Lai mendengus dingin, mengedarkan pemberantasan guntur surgawi dan memanggil tetesan kolam petir dari dalam titik akupunturnya. Ratusan ular guntur menggeliat keluar dari tubuhnya. Guntur yang tak terhentikan berkumpul menjadi satu sungai petir dan guntur dan menghantam langsung ke sungai yang diciptakan oleh mutiara air hitam yang mendalam. Mutiara yang dalam mengandung mikroorganisme tak dikenal yang tak terhitung jumlahnya. Ketika mereka disambar petir dan kilat, mereka semua berteriak yang hanya bisa didengar oleh Han Lei. Tangisan melengking menusuk ke dalam pikiran Han Lei seperti pisau tajam dan menyebabkan dia mencengkeram telinganya kesakitan. Dia hampir hancur karena pembalasan. Mutiara air hitam mendalam adalah artefak roh kelas surga yang dianggap Han Lei sama pentingnya dengan hidupnya sendiri. Untuk memperbaiki artefak roh ini, dia bahkan menggunakan esensi darah kehidupannya sendiri untuk memelihara mikroorganisme di dalam air hitam. Dia terhubung ke mikroorganisme dengan jiwa. Han Lei merasakan apa yang dirasakan mikroorganisme di dalam air hitam ketika mereka terkena tetesan air dari kolam petir dari 9 langit. Mikroorganisme dalam artefak rohnya mati secara massal dan membuatnya merasa seperti sedang mengalami pengalaman kematian yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan jeritan rasa sakit yang mengerikan. Han Lei, tarik mutiara air hitam mendalammu. Ye Yilan tiba-tiba memperingatkan. Saat ini Qin Lai masih bersembunyi di dalam badai energi yang bergejolak. Namun, dia bergerak semakin dekat ke arah mutiara air hitam yang mendalam. Dia takut Qin Lai akan merampok Han Lei dari artefak roh kelas surga. Kembali, sambil masih berteriak kesakitan, Han Lei buru-buru mengumpulkan semua kesadaran pikirannya dalam upaya untuk memanggil mutiara air hitam mendalam kembali ke sisinya. Swoosh! Qin Lai tiba-tiba muncul dari tempat persembunyiannya sambil ditemani oleh sambaran petir yang menyilaukan. Dia tiba-tiba meraih mutiara air hitam mendalam tepat di depan kelompok praktisi bela diri manusia muda. Sebelum Han Lei atau praktisi bela diri surga ke-9 bisa bereaksi, dia mengeksekusi Blitz Thunder Escape lagi dan menyelinap kembali ke pusat badai energi yang bergejolak. Mutiara air hitam mendalam adalah artefak roh darah hidupnya, ya sempurna. Di dalam pusaran air, Qin Lai tiba-tiba memeras beberapa tetes darah di mutiara air hitam mendalam dengan ekspresi biadab di wajahnya. Dia mengumpulkan kesadaran jiwanya dan melakukan segala dayanya untuk mengeluarkan kemampuan laten Silver Streak Heavenly Snake, korosi. Darah halus menyebabkan banyak asap muncul dari mutiara air hitam mendalam. Kemampuan korosi di dalam darahnya yang halus melepaskan banyak karakter ilahi ras binatang kuno yang kecil. Karakter ilahi ini mengandung esensi sejati dari hukum dunia yang mengatur fenomena korosi. Ketika esensi darah kehidupan Qin Lai meresap ke dalam mutiara air hitam mendalam, mikroorganisme di dalam air hitam dan artefak roh itu sendiri rusak seolah-olah mereka telah tenggelam di dalam genangan asam kuat. Mutiara air hitam mendalam mulai larut dari dalam keluar. Han Lei mencengkeram telinganya dan berteriak. Lonjakan teriakan kematian yang tiba-tiba menyebabkan darah hitam keluar dari hidung, telinga, dan matanya tanpa terkendali. Penampilan tampan Han Lei berubah lebih buruk dari hantu saat ini. Gumpalan asap hitam di pupilnya perlahan menghilang. Praktisi bela diri manusia muda merasa kedinginan dari lubuk hati mereka. Mereka menatap Han Lei dengan ekspresi ketakutan dan keterkejutan yang mendalam. Mereka semua adalah orang-orang yang berpengetahuan dan berpengalaman. Mereka tahu dari reaksi di dalam murid Han Lei bahwa jiwa sejatinya sedang diserang oleh suatu bentuk kekuatan yang menakutkan. Jiwanya, berantakan sebagai hasilnya. Orang ini terlalu kejam. Ao Jing berteriak dengan keganasan yang pura-pura. Wajah cantik Ye Yilan dirusak oleh ekspresi kaget dan takut. Dia tampak tak berdaya saat alisnya menjadi sangat berkerut. Semua orang memperhatikan bahwa Qin Lai entah bagaimana berhasil mengancam jiwa sejati Han Lei secara langsung dengan menerapkan semacam seni jahat pada artefak roh darah kehidupannya.
Akibatnya, jiwa Han Lei berada di ambang kematian. Ye Yilan pernah mendapat manfaat dari kebaikan Han Qian dalam hidupnya. Sebelum dia masuk, dia menerima pesan darinya untuk menjaga Han Lei. Dia cemas dan dia ingin membantu Han Lei, tetapi Qin Lai tersembunyi di dalam badai energi. Bahkan jika dia ingin mendapatkan kembali mutiara air hitam mendalam, dia tidak bisa mendekatinya. Mengapa dia bisa memanipulasi badai alami dari arus ruang yang kacau? Ye Yilan mengarahkan pertanyaan itu ke semua orang. Dia memiliki roh kekosongan dan kekacauan. Jiki memberikan jawabannya dengan tatapan gelap. Roh kekosongan dan kekacauan. Kamu benar, itu pasti roh kekosongan dan kekacauan. Hanya roh kekosongan dan kekacauan yang dapat bertahan hidup di lingkungan ini seperti ikan di dalam air. Para pemuda yang tergabung dalam pasukan peringkat emas di dunia tengah ini jelas memiliki pengetahuan yang dalam tentang semua jenis bentuk kehidupan misterius. Banyak yang bereaksi setelah mendengar penjelasan Jiki. Bagaimana kamu menghentikan kekuatan ajaib yang dimiliki Spirit of Void and Chaos atas arus ruang yang kacau? Ye Yilan bertanya lagi. Jiki tidak segera menjawab. Sebagai gantinya, dia menatap Qin Lai dengan penuh arti di dalam badai energi sebelum bertanya, kamu termasuk kekuatan manusia yang mana, sih? Meskipun Qin Lai mengikis mutiara air hitam mendalam dengan kemampuan korosinya, dia juga memperhatikan percakapan mereka. Pertanyaan Jiki terdengar seperti peringatan terakhir. Kedengarannya, seolah-olah Jiki punya cara untuk menekan Spirits of Void and Chaos. Selamatkan aku. Tolong selamatkan saya. Tangisan Han Lei yang mengerikan terus bergema sebentar-sebentar dan keras di tengah-tengah kerumunan. Qin Lai tidak berhenti. Orang asing yang bersiap-siap untuk menyerang mereka dari luar dengan bijak berhenti ketika mereka menyadari bahwa perselisihan internal telah pecah di dalam manusia. Mereka tidak sabar menunggu manusia berperang lebih sengit satu sama lain. 3 naga raksasa yang terluka yang seharusnya bergegas ke lorong spasial tidak terburu-buru. Sebaliknya, mereka juga menyaksikan manusia dengan dingin. Mereka sedang menunggu umat manusia untuk mulai bertarung di antara mereka sendiri sampai mati. Di mata ras asing, ras manusia selalu menjadi ras rumit yang penuh dengan konflik. Perselisihan internal bisa pecah dalam ras manusia kapan saja, mereka sudah lama terbiasa dengan ini. Saya akan mengulangi pertanyaan saya. Dari kekuatan mana Anda berasal? Siapa pendukungmu? Jiki mengangkat suaranya. Di dalam pusaran air, Qin Lai menatap pemuda berbakat dari dunia tengah dan menyeringai, tertawa aneh. Bang! Mutiara air hitam mendalam yang dia pegang tiba-tiba hancur ketika gumpalan asap hitam naik dari sisa-sisanya. Di sisi surga ke-9, teriakan mengerikan Han Lei tiba-tiba berhenti. Matanya telah kehilangan semua cahayanya. Han Lei! Han Lei sudah mati. Praktisi bela diri dari surga ke-9 tiba-tiba berteriak ketakutan. Bagaimana kita akan menjelaskan ini kepada Nona Han? Kami sudah mati, kami sangat mati. Nona Han tidak akan pernah memaafkan kita sekarang karena Han Lei sudah mati. Oh tidak, praktisi bela diri surga ke-9 yang datang bersama dengan Han Lei diliputi ketakutan yang mendalam. Mereka tampaknya sadar bahwa Han Qian akan membalas dendam berdarah terhadap mereka bahkan jika mereka keluar hidup-hidup. Saat ini, Han Qian telah menjadi bintang baru paling cemerlang dari surga ke-9 dan ahli alam abadi termuda yang pernah ada. Dia telah membuktikan kemampuannya kepada ahli puncak surga ke-9 lagi dan lagi melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Han Qian bisa membunuh mereka semudah lalat. Pria ini di luar kendali. Teriak Ao Jing. Jiki, jika Anda memiliki cara untuk menekan Spirits of Void and Chaos maka lakukan sekarang. Jika dia terus begini, rencana umat manusia pasti akan terganggu olehnya. Kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri hidup-hidup. Ye Yilan juga berkata dengan dingin. Jiki menarik napas dalam-dalam sebelum mengangguk. Saya mengerti. Ketika dia melihat Qin Lai sekali lagi, mata Jiki dipenuhi dengan niat membunuh. Sebuah cermin perunggu terbang keluar dari cincin spasial Jiki. Artefak roh bersinar terang dengan cahaya putih saat ruang yang luas dan tidak dikenal tiba-tiba menyebar. Ruang yang tidak diketahui tumbuh lebih besar dan lebih besar. Sepertinya itu mencoba untuk memperbaiki hukum dunia yang terdistorsi di dalam arus ruang yang kacau. Badai energi di sekitarnya perlahan menghilang, celah yang retak di ruang angkasa perlahan sembuh, dan sinar cahaya berhenti bergerak tiba-tiba. Seolah-olah lubang dalam hukum yang mendorong arus ruang yang kacau secara paksa disembuhkan oleh cermin perunggu. Namun, hanya sebagian kecil wilayah yang terkena dampaknya. Misalnya, tempat di mana 3 naga raksasa dan lorong spasial berada tidak terpengaruh oleh kekuatan misterius cermin perunggu. Itu masih tempat yang paling bergejolak di daerah itu. Qin Lai sepenuhnya terbuka setelah badai energi menghilang. Tatapan dingin langsung menghujani sosoknya.
5 roh kekosongan dan kekacauan terungkap juga setelah pusaran air menghilang. Artefak roh itu disebut cermin surgawi. Itu milik keluarga Ji dan dikatakan rusak parah. Diduga, hingga saat ini belum diperbaiki. Tingkat artefak roh ini, tidak diketahui, kata Zhuang Jing pelan. Hukum ruang yang terdistorsi tampaknya dipengaruhi dan dikonsumsi oleh ruang unik yang menyebar dari dalam cermin Heavengold. Sekarang setelah badai energi menghilang, Spirits of Void dan Chaos tidak bisa lagi mengintimidasi musuh mereka dengan memanipulasi lingkungan sekitar. Tingkat ancaman Qinlai turun drastis karena ini. Cermin surgawi. Sebuah tampilan berat menetap di ekspresi Qinlai saat ia memeriksa cermin perunggu dengan mata menyipit. Artefak roh yang mampu menghaluskan hukum dunia ini telah merampas senjata terhebatnya. Para ahli muda dari dunia tengah yang tidak berani mendekatinya lebih awal karena badai energi mendekatinya dengan dingin. Dari siapa kamu mendapatkan warisan Kaisar Guntur? Jiki bertanya dengan sungguh-sungguh. Cermin Heavengold terus memperluas ruang putihnya dan menghaluskan energi ruang yang terdistorsi di lingkungan di atas kepalanya. Kami tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Ao Jing berkata dengan mata tajam. Naga raksasa mendapat untung dari alam rahasia itu sementara kita membuang waktu berharga untuk pria ini. Dia membunuh Han Lei. Ini membuktikan bahwa dia bukan bagian dari kelompok kami. Ye Yilan berkata dengan tidak sabar, bahkan jika pelindungnya adalah Kaisar Guntur sendiri, apa yang harus kita takutkan jika semua pasukan peringkat emas di dunia tengah menyatukan kekuatan mereka menjadi satu? Jiki mengerutkan kening. Kamu bisa membunuhnya sekarang jika kamu mau. Anda tidak perlu meminta pendapat saya tentang ini. Apa yang kalian pikirkan? Ao Jing menatap beberapa orang lainnya. Orang-orang ini berasal dari keluarga Lu, Sekte Reinkarnasi, Aliansi Enam Cara, dan Istana Skymender. Mereka sibuk menyerang 3 naga raksasa sebelumnya, dan mereka tidak memberikan pendapat mereka tentang tindakan Qinlai sekarang karena 3 naga raksasa masih mengincar mereka dengan iri. Mereka berempat mengangguk sebagai jawaban setelah Ao Jing mengarahkan pertanyaan itu pada mereka. Hanya berurusan dengan dia secepat mungkin, kata si Hongs dari Six Ways Alliance. Tidak semua orang dari surga ke-9 sudah mati, kan? Mata Ye Yilan menjadi dingin. Han Lei sudah mati. Jika pria ini selamat, tidak ada dari kalian yang akan selamat dari murka Han Qian bahkan jika Anda berhasil kembali ke alam roh, kan jadi apa yang kalian semua masih menunggu. Praktisi bela diri surga ke-9 yang menemani Han Lei dalam perjalanan ini akhirnya tersadar dari kepanikan mereka dan menjadi ganas. 6 praktisi bela diri Fragmentation Realm tahap akhir bertukar pandang satu sama lain sebelum menyerang Qinlai pada waktu yang hampir bersamaan. 6 pedang roh yang diselimuti api ungu terbang keluar dari lengan baju mereka seperti kilat ungu dan bergabung bersama untuk membentuk rune kuno yang aneh di tengah jalan. Saat rune kuno ungu terbentuk, Qinlai mendengar ledakan keras dan menemukan bahwa cahaya ungu telah menutupi penglihatannya sepenuhnya. 6 pedang roh tiba-tiba terbang keluar dari lautan cahaya dan menusuk ke arah mata, glabella, tenggorokan, jantung, dan dantiannya. Qinlai tiba-tiba tersenyum. Dia tiba-tiba berlari menyingkir di jalur kilat sebelum 6 pedang roh bisa menyerangnya. Ketika lampu listrik memudar, Qinlai sudah menghilang. Dia muncul kembali di tengah 6 praktisi bela diri surga ke-9 sambil bersinar seperti bola petir yang cemerlang. Hati-hati, warisan Kaisar Gunturnya mungkin yang asli. Suara Guan Lian terdengar dari cincin terluar medan perang. Dia, Wan Bin, dan beberapa praktisi bela diri Blue Flame Manor muncul dengan berlumuran darah. Mereka dari Blue Flame Manor. Ao Jing berteriak kaget. Sepertinya Blue Flame Manor pernah menderita oleh tangan pria ini juga. Wajah Ye Yilan menjadi lebih dingin. Dia pasti pengkhianat umat manusia. Ledakan. Saat mereka berbicara, badai petir dahsyat meletus dari pusat 6 praktisi bela diri surga ke-9. Beberapa ratus petir terbang ke segala arah. 6 praktisi bela diri surga ke-9 tiba-tiba tertutup petir. Beberapa dari mereka bahkan berkedut dan gemetar sebagai hasilnya. Darah muncul di tengah-tengah jaring petir. Sebelum mereka menyadarinya, Qinlai telah mengeluarkan pedang petir panjang setidaknya selusin meter. Bilahnya seperti naga petir yang berputar di tengah 6 praktisi bela diri surga ke-9 dan mengambil darah. Pada saat yang hampir bersamaan, 4 pasukan manusia lainnya yang dikomandani oleh Si Hongs tiba-tiba menyerang ketiga naga raksasa itu dengan maksud untuk membunuh sekali lagi. Jarum berapi, tombak emas, spanduk yang ditenun dengan rune misterius, dan lampu roh warna-warni mendarat di atas 3 naga raksasa seperti semburan. 3 naga raksasa itu penuh dengan luka. Serangan itu adalah pukulan terakhir yang mematahkan punggung unta, dan mereka buru-buru menyusut dan menyelinap ke lorong spasial prismatik sambil mengaum dengan liar.
Ras asing yang telah menyaksikan perselisihan internal umat manusia akhirnya tidak dapat menahan diri lagi ketika mereka melihat bahwa 3 naga raksasa telah melarikan diri ke lorong spasial. Bunuh siapa saja yang menghalangi jalan kita. Mengenakan biaya. Lando meraung marah. Klan dari semua jenis ras kuno yang kuat meraung keras sebagai tanggapan. Penghalang yang disulap oleh Jiki dan yang lainnya dihancurkan oleh Qinlai menggunakan badai energi sebelumnya. Oleh karena itu, ras asing dapat menagih mereka tanpa masalah. Api berdarah perang benar-benar tersulut. Pertempuran antara ras manusia dan ras asing lainnya langsung mencapai puncaknya. Tidak ada yang bisa diganggu untuk berurusan dengan Qinlai meskipun dia membunuh 6 praktisi bela diri surga ke-9 beberapa detik sebelumnya. Para ahli manusia muda yang dipimpin oleh Jiki, Ao Jing dan Ye Yilan mulai melawan ras asing. Untuk beberapa alasan, ras asing menghindari bentrokan melawan Qinlai setelah mereka bergabung di medan perang. Tampaknya mereka percaya bahwa Qinlai akan terbukti sangat berguna dalam pertempuran mereka melawan umat manusia. Apakah kita pengkhianat karena telah mengganggu rencana besar umat manusia di mana kita harus bersembunyi jika pasukan peringkat emas dunia tengah menemukan kesalahan pada kita? Zhuang Jing menghela nafas. Saat ini, Qinlai terletak di tengah 8 lempengan kayu Thunderblitz. Petir merayap di sekujur tubuhnya seperti belut. Pandangan gelap dan dingin melintas di matanya saat dia menatap ras yang bertikai. Apakah kamu percaya padaku jika aku mengatakan bahwa kerabat tersayang kita akan bertarung sampai mati ketika mereka memasuki alam rahasia yang penuh dengan harta ras dewa tanpa campur tangan ras asing? Zhuang Jing segera merenungkan pertanyaan Qinlai setelah kejutan singkat. Beberapa saat kemudian, dia mengangguk pahit dan berkata, mereka mungkin akan. Aliansi bisa berubah sesuai situasi. Tidak ada yang kebal terhadap ini. Ekspresi Qinlai dingin. Satu-satunya alasan ras manusia bisa bersatu saat ini adalah karena terlalu banyak ras kuno yang kuat telah tertarik ke tempat ini. Aliansi mereka mungkin tampak solid sekarang, tapi saya berani mengatakan kita akan menyaksikan mereka bertarung satu sama lain jika ras asing tidak muncul. Apakah Anda mempercayai saya? Ya, kata Zhuang Jing tak berdaya. Sama saja, jika umat manusia ancaman terbesar dari semua ras ini tidak ada di sini, ras asing dari alam asing ini akan saling bertarung tanpa henti demi kepentingan mereka sendiri. Qinlai mendengus dingin sebelum melanjutkan, apakah ada saat ketika 100 ras bersatu sebelum invasi ras dewa? Tidak pernah. Mereka telah berperang satu sama lain tanpa henti bahkan sebelum ras dewa muncul, dan jumlah ahli yang mereka kalahkan satu sama lain jauh melebihi jumlah ahli yang dibunuh oleh ras dewa. Saya akhirnya mengerti bahwa tidak ada yang namanya aliansi abadi di dunia ini. Semua sumpah dan perjanjian menjadi selemah kertas di hadapan kepentingan seseorang. Hanya ada satu kebenaran mutlak yang tidak berubah terlepas dari ras dan kekuatan. Yang kuat mendominasi dan memangsa yang lemah. Ini adalah realitas dunia kita. Alasan keluarga Qin dihancurkan adalah karena mereka tumbuh begitu kuat sehingga mereka mengancam akan melampaui semua kekuatan peringkat emas tingkat atas di dunia tengah. Meskipun menjadi manusia itu sendiri, keluarga Qin akhirnya dikhianati oleh surga ke-9 dan sekutunya dan dipaksa bersembunyi. Istana Skymender dan keluarga Ji tidak berpartisipasi dalam plot, tetapi mereka juga tidak mengungkapkan pendirian mereka. Mungkin para pemimpin Istana Langit Mender dan keluarga Ji diam-diam mengizinkan gerakan mereka di belakang layar. Aliansi Surga Mendalam Benua Scarlet Tide dan Kuil 8 Ekstrim keduanya adalah pasukan peringkat tembaga Gunung Pedang Surgawi, tetapi mereka terus-menerus berperang satu sama lain setiap tahun. 9 pasukan peringkat perak di Tanah Kekacauan hanya terlibat dalam konflik yang lebih besar. Setelah keluarga Qin menghilang dari dunia tengah, 8 pasukan peringkat emas teratas yang tersisa terus berbenturan satu sama lain baik secara terang-terangan maupun diam-diam. Di Boluo Realm, perang rasial antara ras binatang kuno, ras raksasa, ras penjara hitam dan ras lainnya telah berlanjut selama ribuan tahun juga. Di dunia ini, tidak ada alam dengan bentuk kehidupan cerdas yang damai. Konflik antar ras dan dalam satu spesies akan selalu ada, itu adalah nada yang tidak akan pernah berakhir. 30.000 tahun yang lalu, 100 ras masih akan bertarung satu sama lain tanpa henti bahkan jika ras dewa tidak muncul. Setelah ras dewa diusir dari alam roh, ras manusia menjadi terkenal dan mulai memperluas wilayah mereka ke alam ras lain. Mereka terus-menerus bentrok dengan ras kuno yang kuat. Cara ras manusia bertindak pada dasarnya tidak berbeda dengan ras dewa saat itu. Entah kita menjadi cukup kuat untuk menaklukkan orang lain, atau kita akan menjadi yang ditaklukkan. Qinlai bergumam pada dirinya sendiri saat tekadnya semakin kuat. Ekspresinya berubah dingin dan tanpa ampun saat dia melihat ras manusia dan ras lainnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Tuan? Zhuang Jing bertanya dengan lembut. Saat ini,
Ras asing yang dipimpin oleh Lando menyerang ras manusia dan bentrok dengan mereka secara intens. Semua jenis artefak roh aneh bentrok satu sama lain di ruang kecil di sekitar lorong spasial. Sinar energi berwarna-warni, bilah es, bola api, gemuruh guntur, dan sambaran petir meletus di antara makhluk-makhluk kuat berulang kali. Ye Yilan, Jiki, Ao Jing, dan para pemimpin pasukan manusia lainnya telah memerintahkan bawahan mereka untuk tetap tinggal dan membuat ras asing sibuk. Mereka sendiri diam-diam menyelinap ke lorong spasial prismatik saat pertempuran masih berlangsung. Kemudian, mereka menghilang ke lorong spasial setelah langkah naga raksasa, meninggalkan kekacauan yang merupakan pertempuran ini kepada bawahan mereka untuk ditangani. Para pemimpin ras manusia telah menyerang ke dalam. Lando melolong aneh. Klan asing meraung sebagai tanggapan dan menyerang umat manusia dengan sekuat tenaga. 8 kekuatan peringkat emas telah meninggalkan sekitar 100 atau lebih praktisi bela diri di luar. Mereka membentuk garis pertempuran yang solid dan menjauhkan ras asing dari jalur spasial. Jiki telah pergi dengan cermin Heavengold. Mata Zhuang Jing berbinar. Qin Lai tiba-tiba menyadari bahwa ruang di sekitarnya mulai berubah sekali lagi setelah Jiki menghilang. Keretakan spasial telah muncul kembali, badai energi telah terbentuk kembali, angin astral mulai bertiup sekali lagi dan energi kacau telah kembali. 5 roh kekosongan dan kekacauan tiba-tiba mendapatkan kembali kemampuan untuk memanipulasi bahaya yang tidak biasa dari aliran ruang yang kacau. Mereka mengendalikan badai energi dan membuat mereka bergegas menuju lorong spasial. Tidak baik. Sekarang setelah Jiki pergi, dia sekali lagi menjadi penguasa situasi ini berkat Spirits of Void and Chaos-nya. Tidak ada dari kita yang bisa menahan bahaya alam dari arus ruang angkasa yang kacau. Apa yang bisa kita lakukan jika kita tidak bisa menghentikannya? Kita juga tidak bisa menghentikan ras asing. Pergi. Semua orang masuk ke dalam. Praktisi bela diri manusia dengan cepat mencapai pemahaman bersama setelah mereka berkomunikasi dengan cepat satu sama lain. Tidak lama kemudian, mereka melarikan diri ke lorong spasial tepat di depan mata Qin Lai. Tidak ada yang mencoba menghentikan ras asing untuk maju lebih lama lagi. Lihat, aku sudah menyuruhmu untuk mengabaikan pria itu. Kehadirannya bermanfaat bagi kita semua, kata Lando dari Asura Rache. Klan Si Rache dan Wood Rache di sekitarnya menyatakan persetujuan mereka dan merasa kagum terhadap Lando. Jangan berlama-lama di sini lagi. Ras manusia dan ras naga raksasa sudah ada di dalam. Teriak seorang anggota klan binatang kuno. Badai energi yang melanggar memaksa manusia untuk melepaskan garis pertahanan mereka dan menyelinap ke lorong spasial. Saat mereka menyerah, ras asing diberi alasan untuk menerobos masuk ke lorong spasial itu sendiri. Bagaimana dengan kita, bukankah seharusnya kita sudah masuk? Zhuang Jing bertanya dengan cemas. Qin Lai telah menarik 8 lempengan kayu Thunderblitz dan perlahan-lahan berjalan menuju lorong spasial prismatik. Tidak perlu terburu-buru. Kami akan menunggu sampai semua orang masuk ke dalam, kata Qin Lai dengan tenang. Jika kita masuk terakhir, kita mungkin tidak bisa mengambil harta terkecil untuk diri kita sendiri, Tuan. Saya pikir kita harus masuk sekarang. Zhuang Jing mencoba membujuk Qin Lai untuk berubah pikiran. Qin Lai menggelengkan kepalanya. Tidak perlu terburu-buru. Zhuang Jing dengan muram menerima keputusannya. Meskipun dia benar-benar cemas di dalam, dia tidak punya pilihan selain menunggu bersamanya. Ras asing di luar dan Guan Lian dari Blue Flame Manor buru-buru berlari ke lorong spasial berwarna pelangi secepat kilat. Qin Lai memasang ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Anehnya, dia tidak menghentikan Guan Lian dan praktisi bela diri Blue Flame Manor untuk masuk. Dia mengizinkan semua orang untuk memasuki lorong spasial. Saat badai energi melayang di sekelilingnya, dia menyaksikan klan Si Rache terakhir menyelinap ke lorong spasial seperti dia hanya seorang pengamat. Baiklah, semua orang sudah masuk. Apa yang kita lakukan sekarang? Zhuang Jing tersenyum pahit. Qin Lai melihat dan memeriksa sekeliling dengan kesadaran jiwanya. Seperti yang dikatakan Zhuang Jing, tidak ada lagi makhluk hidup di sekitar area tersebut. Pergi. Dia memerintahkan Spirits of Void and Chaos dengan pikirannya. 5 roh kekosongan dan kekacauan terbang seperti 5 sinar cahaya menuju 5 arah yang berbeda. Itu untuk memastikan bahwa tidak ada orang lain yang bersembunyi di suatu tempat di luar jangkauan kesadaran jiwanya. Qin Lai mencoba berkomunikasi dengan api Spirit of Void and Chaos yang masih menjalani evolusinya di dalam Soul Suppressing Orb. Sayangnya, itu tidak menjawab panggilannya. Jika roh api kekosongan dan kekacauan berhasil berevolusi ke peringkat berikutnya tepat waktu, itu seharusnya dapat memainkan peran yang lebih besar dalam aliran ruang yang kacau. Ini sangat disayangkan, sambil menggelengkan kepalanya, Qin Lai akhirnya mengeluarkan batu nisan penyegelan iblis yang juga dikenal sebagai batu nisan pengisi daging dari cincin spasialnya.
Saat batu nisan penyegel iblis dibawa ke tempat terbuka, 7 lampu dewa di permukaan batu nisan tiba-tiba bersinar terang. Cahaya prismatik yang dipancarkan bagian spasial juga bersinar sebagai respons setelah batu nisan penyegel iblis muncul. Cahayanya sangat menyilaukan sehingga tidak bisa dilihat secara langsung. Apa yang paling mengejutkan adalah bahwa cahaya di dalam lorong spasial benar-benar terbagi menjadi 7 berkas cahaya individu dan membentang keluar dari lorong spasial. Pelangi bergabung bersama dengan cahaya dewa dari batu nisan penyegel iblis dan menjadi satu. Zhuang Jing tiba-tiba mengeluarkan seruan keterkejutan saat dia menatap lorong spasial prismatik, batu nisan penyegel iblis dan Qin Lai dengan sangat takjub. Pintu masuk yang sebenarnya tidak akan terbuka tanpa batu nisan ini, kata Qin Lai dengan tenang. Sambil mengatakan ini, 7 cahaya dewa mulai berubah bentuk secara konstan saat rune ras dewa kuno bangkit dari batu nisan penyegel iblis. Lorong spasial tiba-tiba bersinar terang seolah-olah telah mengubah dirinya menjadi lorong spasial baru. Tapi mereka sudah pergi ke lorong spasial, bukan di mana, orang-orang itu sekarang Zhuang Jing bertanya dengan waspada. Qin Lai menyeringai dingin. Dimanapun mereka berada sekarang, itu mungkin tidak semenarik yang mereka harapkan, saya percaya. Ketakutan dan keterkejutan tiba-tiba mewarnai ekspresi Zhuang Jing. Dia kemudian mengucapkan terima kasih kepada bintang keberuntungannya. Dia senang dia tidak terburu-buru ke lorong spasial karena dorongan hati. Zzzz. Lampu pelangi di pintu masuk spasial dipelintir menjadi lorong spasial yang benar-benar baru. Itu jelas memiliki hubungan rahasia dengan Demon Ceiling Tombstone. Qin Lai menggosok dagunya dan merenung sejenak. Tiba-tiba, dia berkata, kamu tinggal di sini. Ah! Zhuang Jing berseru heran. Bagimu, alam rahasia ini, mungkin jalan buntu, kata Qin Lai dingin. Tapi kenapa, Zhuang Jing tidak mengerti. Tetap di sini jika kamu tidak ingin mati. Qin Lai tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia tiba-tiba berubah menjadi sambaran petir dan melewati cincin spasial. Suara mendesing. Roh kekosongan dan kekacauan berpatroli di luar mengikuti Qin Lai ke alam rahasia. The Demon Ceiling Tombstone yang mengeluarkan 7 cahaya dewa juga melakukan hal yang sama. Zhuang Jing menatap kosong ke lorong spasial misterius. Sinar cahaya prismatik menghilang ke lorong setelah Qin Lai pergi. Bagian spasial yang dibuat oleh Demon Ceiling Tombstone juga menghilang. Bagian spasial tiba-tiba kembali normal. Sekarang tampak tidak berbeda dari celah spasial yang bisa dilihat di mana-mana di aliran ruang yang kacau. Bahkan jika Zhuang Jing masih ingin masuk, dia sudah melewatkan waktu terbaik. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain menunggu di tempat ini. Beberapa saat kemudian, Naji dari Asura Rache berjalan ke sini melalui beberapa cara yang tidak diketahui. Wajahnya sedikit berubah saat melihat Zhuang Jing. Mengapa kamu di sini? Zhuang Jing meliriknya sebelum bertanya, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Kilatan melintas di mata Naji. Dia tiba-tiba berkata, jika saya tidak salah, ini seharusnya menjadi pintu masuk alam rahasia yang mengarah ke harta ras dewa, kan? Dia menunjuk ke lorong spasial yang semua orang berjuang untuk masuk lebih awal. Banyaknya mayat yang tergantung di luar angkasa membuktikan bahwa pertempuran berdarah telah terjadi di sini sebelumnya. Itu benar, jawab Zhuang Jing dengan tenang. Naji mengamati mayat-mayat itu saat wajahnya menjadi gelap. Jadi di mana mereka? Zhuang Jing menunjuk ke lorong spasial yang telah kembali normal setelah Qin Lai masuk. Mereka semua sudah masuk. Kenapa kamu masih di sini? Mata Naji terlihat aneh. Juga, di mana pria yang bersamamu itu? Dia juga masuk, tambah Zhuang Jing. Jadi kenapa kamu masih di sini? Tanya Naji lagi. Mata Zhuang Jing mendingin saat dia mendengus. Aku tidak perlu menjelaskan apapun padamu. Naji merenung sejenak dan menunggu di luar lorong spasial seperti Zhuang Jing. Dia tidak terus mengobrol dengannya, tetapi dia juga tidak terburu-buru ke pintu masuk ranah rahasia. Beberapa saat kemudian, beberapa klan dari berbagai ras kuno yang kuat muncul berturut-turut. Mereka tidak berhati-hati seperti Naji. Mereka melewati lorong spasial saat mereka memastikan bahwa pintu masuk alam rahasia itu mengarah ke perbendaharaan ras dewa. Jejak penghinaan melewati mata Zhuang Jing. Dia sepertinya menyadari bahwa orang-orang ini ditakdirkan untuk mati dalam kematian yang mengerikan. Apa yang ada di dalam tempat itu? 2 pintu berbeda yang mengarah ke 2 alam rahasia yang berbeda. Dunia macam apa yang ada di sana? Dia berpikir untuk dirinya sendiri. Qin Lai melewati pintu masuk ranah rahasia. Wosh wosh wosh. Spirits of Void and Chaos muncul di belakangnya, diikuti oleh Demon Ceiling Tombstone. Boom, boom boom boom. Ranah rahasia ini diguncang oleh ledakan yang menggetarkan di mana-mana. Ketika Qin Lai berkonsentrasi, dia menemukan bahwa dia berada di dalam alam rahasia yang tidak diketahui yang sepertinya akan runtuh setiap saat.
Ada gunung berapi tinggi yang tak terhitung jumlahnya yang terus menyemburkan lava vulkanik. Lembah tempat dia berada perlahan-lahan berubah menjadi danau lava cair raksasa karena aliran lava dari gunung berapi di dekatnya. Ketika dia melihat ke bawah kakinya, wajahnya tiba-tiba berubah sangat aneh. Ternyata, tanah tempat dia berdiri bukanlah tanah. Itu adalah kristal raksasa yang tembus cahaya. Dia bisa melihat bahwa ada ruang lain di luar kristal. Sejumlah besar makhluk hidup yang kuat tampaknya bertarung di sisi lain kristal. Ras naga raksasa, ras asura, ras manusia. Dia berteriak tanpa sadar. Kristal raksasa itu seperti langit atau laut. Itu membuat dunia rahasia tempat dia berada dan yang di bawah terpisah. Saat ini seolah-olah dia sedang berdiri di langit alam rahasia di bawahnya. Dia bisa melihat pertempuran berdarah yang terjadi di bawah dan tumpukan kristal berwarna pelangi yang misterius. Ras manusia, ras naga raksasa, ras asura, dan ras asing lainnya saling bertarung dengan sekuat tenaga di bawahnya. Mereka tampaknya berjuang untuk kristal berwarna pelangi itu. Bum bum bum. Gunung berapi terus meletus dan menyemburkan aliran lava dari langit. Mereka semua jatuh ke lembah tempat dia berada karena suatu alasan. Lava yang terbakar langsung membanjiri dirinya. Dia menyelidiki sekitar dengan kesadaran jiwanya, tapi dia tidak melihat adanya kehidupan atau kelainan di sekitarnya. Lava mendidih menyembur ke arahnya. Garis keturunan Blaze-nya tiba-tiba mendidih dengan sendirinya. Darah di nadinya mendidih sepanas lava yang bergejolak di tanah ini. Karakter ilahi Blaze muncul seperti bunga api kecil. Seni darah cair yang diperolehnya dari alam darah kekacauan terakhir kali tiba-tiba muncul di benaknya. Dia tanpa sadar mulai mengedarkan kekuatan garis keturunan di dalam tubuhnya dalam kultivasi. Seni darah cair adalah seni yang memanfaatkan lava di dalam gunung berapi dengan menuai energi api lava yang luar biasa dan menggabungkannya ke dalam garis keturunan pembudidaya. Itu perlu baginya untuk menstabilkan garis keturunan peringkat 6 melalui penggunaan seni rahasia ini. Alam rahasia yang tidak diketahui ini dipenuhi dengan gunung berapi yang memancar. Aliran lava yang melonjak ke arah langit beberapa kali lebih panas dan lebih tidak stabil daripada yang ada di Boluo Realm. Seolah-olah tujuan dari tanah ini adalah bagi seorang kultivator untuk mengolah seni darah cair. Dia meletakkan pikirannya yang tersesat dan duduk dengan benar di dalam lembah. Dia membiarkan lahar mengalir ke atasnya. Segera, lembah tempat dia berada berubah menjadi danau lava cair. Lava tempat ini mampu melelehkan bahkan batu, dan itu benar-benar membanjiri kepalanya. Teror dicairkan oleh lava muncul di hatinya. Dia berkonsentrasi untuk mengedarkan Molten Blood Art dengan sekuat tenaga. Sebuah film aneh darah perlahan melilit seluruh tubuhnya. Seolah-olah dia telah berubah menjadi kepompong darah raksasa di dalam danau lava cair. Kepompong darah terus menggelegak dengan gelembung darah yang berapi-api. Kepompong darah berdenyut dan menghasilkan medan magnet yang unik. Entah bagaimana, energi berapi-api di dalam lava diserap ke dalam kepompong. Qin Lai duduk terbuka di dalam kepompong. Pakaiannya sudah lama meleleh menjadi ketiadaan, dan tubuhnya semerah udang yang dimasak. Karakter ilahi api kecil berkilau di seluruh tubuhnya seperti bintang yang berapi-api. Mereka bergabung bersama untuk membentuk citra yang indah dan misterius. Gambar misterius menutupi seluruh tubuhnya. Tampaknya gambar misterius ini adalah inti dari seni darah cair. Tercakup dalam kepompong darah di dasar danau lava cair, Qin Lai membuang semua pikiran yang tidak perlu dan rangsangan eksternal, berkonsentrasi hanya pada budidaya seni darah cair. Dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam alam rahasia di bawahnya. Dia juga tidak tahu rahasia apa lagi yang disimpan di dalam dunia ini. Di dalam ruang misterius yang dilukis oleh lampu prismatik, awan berwarna-warni melewati udara tampak seperti bunga segar yang paling indah. Banyak cahaya ilahi berwarna pelangi berenang melintasi dunia seperti ikan di air. Dunia ini mengandung sejumlah besar energi roh dunia, dan itu adalah katalisator yang mempercepat pertumbuhan ramuan roh yang paling berharga. Banyak kristal datar tembus pandang raksasa menggantung di udara seperti cermin gantung. Sesuatu sedang terjadi di dua kristal raksasa. Salah satunya menunjukkan adegan di mana gunung berapi meletus dan menuangkan lava ke danau lava cair. Di dasar danau, kepompong darah berdenyut-denyut seperti jantung yang hidup. Kristal berikutnya di sampingnya menunjukkan Jiki, Ao Jing, Ye Yilan, dan pemimpin manusia muda lainnya saling bertarung sampai mati. Ruang misterius ini awalnya kosong. Jumlah waktu yang tidak diketahui kemudian, pintu masuk spasial yang dibentuk oleh cahaya ilahi prismatik muncul di dalam ruang. Seorang pemuda tampan mengenakan pakaian yang sangat mewah berjalan keluar dari lorong spasial. Pakaiannya dihiasi dengan banyak karakter ilahi api. Mata dan rambutnya semerah darah. Karakter Blaze jelas tercetak di glabelanya. Saat dia masuk,
dia segera melihat pemandangan yang tidak biasa terjadi di dalam dua kristal. Dia kemudian berteriak tiba-tiba, "Kakak! Sesuatu akhirnya terjadi di sini." Dan itu di dua alam rahasia di aliran ruang yang kacau dari Spirit Realm. Pintu spasial 7 warna berdesir di sebelah pemuda itu. Sebuah bayangan hitam tiba-tiba muncul dari pintu spasial. Itu adalah wanita yang mengenakan baju besi hitam berat dengan topeng buas yang hanya memperlihatkan matanya yang sedingin es. Tubuhnya memancarkan semangat juang, seolah-olah dia baru saja kembali dari medan perang berdarah. Kedatangannya menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi sangat tidak stabil. "Kakak, lihat dua alam rahasia itu!" teriak seorang pemuda berambut merah. Dia menunjuk kedua kristal di dekatnya. Wanita berbaju besi itu menatap dengan matanya yang menakjubkan ke alam rahasia yang ditunjuk oleh pemuda itu. Dia berkata dengan suara yang kaya, "Orang-orang ini akhirnya menemukan tempat itu. Mereka membutuhkan waktu lebih lama dari yang saya perkirakan." Dia tiba-tiba berseru. Tatapannya mendarat di alam rahasia tempat Qin Lai berada, dan menatap lautan lava. Dia sepertinya melihat kepompong berdarah di dasar salah satu danau lava cair. Pemuda itu mengikuti pandangannya dan melihat sebentar. Kemudian dia berseru, "Seseorang menggunakan api lava untuk mengolah seni darah cair. Hanya keluarga Blaze yang bisa mendapatkan seni darah cair dari alam darah kekacauan dan memanipulasi lingkungan khusus dari alam rahasia itu." Mata wanita itu dipenuhi dengan kejutan. "Orang itu sama denganmu, dia adalah keturunan darah murni dari keluarga Blaze. Namun, tidak seorang pun dari ras kita boleh berada di alam rahasia itu." Lalu apa yang terjadi? Pemuda itu bingung. Wanita itu berpikir sejenak dan berkata, "Bangun lorong spasial, saya akan pergi dan menyelidiki masalah ini." "Kakak, bukankah sebaiknya kita melapor dulu ke tetua klan?" tanya pemuda itu. "Tidak dibutuhkan." Perempuan itu menggelengkan kepalanya. "Baiklah kalau begitu," pemuda itu mengangguk dan berkata, "alam rahasia mana yang akan kamu mulai?" Wanita lapis baja itu berpikir sejenak dan menunjuk ke arah alam rahasia di mana ras manusia dan ras lain bertarung. "Mulailah dengan yang ini. Tidak ada seorang pun di generasi kita yang benar-benar bertarung melawan manusia. Aku ingin melihat seberapa kuat manusia yang mengusir nenek moyang kita sekarang." "Baik." Pemuda itu mengangguk dan mulai menyiapkan lorong. Cahaya Dewa 7 warna berkumpul di tengah kristal besar dan membentuk lorong spasial. "Pergi lebih awal dan kembali lebih awal, jika Anda terlambat, lorong ini akan runtuh." "Hati-hati," pemuda itu memperingatkan dengan serius. "Saya tahu." Wanita lapis baja memasuki lorong. Di alam rahasia yang penuh dengan api, Qin Lai duduk di dasar danau lava cair, selaput darah membungkus tubuhnya dengan erat. Karakter ilahi api yang tak terhitung jumlahnya melintas di kulitnya. Kekuatan api liar di lava berkumpul dari segala arah, dan berubah menjadi aliran yang merembes ke garis keturunannya. Dia tampaknya berada di tengah tungku saat dia mengkonsumsi semua energi api lava di danau, menghaluskannya, dan mengasimilasinya ke dalam tubuhnya. Dia merasa luar biasa, seolah-olah tubuhnya adalah artefak yang dia sempurnakan. Zzzz. Tanpa sadar, orb penekan jiwa hitam melayang keluar dari kulitnya di alisnya. Itu melarutkan lubang kecil di kepompong darah yang melilitnya. Orb penekan jiwa berkilauan di pembukaan. The Soul Suppressing Orb melepaskan garis darah misterius yang tak terhitung jumlahnya dan membentuk diagram roh yang sangat besar di danau lava cair. Diagram roh yang sangat besar itu terdiri dari banyak diagram kuno. Tampaknya mengandung misteri paling inti dunia. Diagram besar melayang di atas kepala Qin Lai seolah menutupi seluruh dunia. Fluktuasi aneh datang dari pusat diagram seolah-olah mempercepat kecepatan energi api memasuki tubuh Qin Lai. Qin Lai merasa seolah-olah sesi kultivasi ini akan menyebabkan tubuhnya meledak, menghancurkan jiwa dan raganya. Di dalam lautan rohnya, bola es berkilauan yang terbuat dari kekuatan es tiba-tiba berputar dengan cepat. Diagram konsep Frost yang telah dia kembangkan untuk sementara waktu di masa lalu terbang keluar dari orb penekan jiwa dan tiba-tiba melayang di atas jiwanya. Tubuhnya liar seperti tungku, merasa seolah-olah akan meledak. Dia secara tidak sadar ingin menurunkan suhu tubuhnya. Kemudian dia melihat Frost konsep diagram yang termanifestasi dari konsep Frost. Jiwanya mulai perlahan bergerak di sepanjang garis kristal berkilauan dari diagram es kuno. Dia sepertinya membuat sketsa di benaknya. Jiwanya tenang, pikirannya dingin, dan dia merasakan kekuatan es perlahan menyelimuti dirinya. Setelah beberapa saat, bola petir dan guntur di lautan rohnya, dan bola kuning cerah yang terbuat dari energi bumi bergetar hebat. Petir, guntur, dan kekuatan magnet kuning melonjak keluar dari laut rohnya. Dalam sekejap, dia diselimuti petir dan diselimuti kekuatan bumi. Tubuhnya ditutupi beberapa lapisan atribut yang berbeda.
Dia tidak menyangka bahwa mengolah seni darah cair akan menyebabkan pemberantasan guntur surgawi, seni beku, dan catatan magnetisme geosentris menjadi liar. Garis keturunan peringkat 6-nya, setelah menerima pengasuhan dari lava, tampaknya memberi makan kembali ke tubuhnya dan menyebabkan tubuhnya berubah. Transformasi ini memiliki efek amplifikasi pada kultivasinya. Saat dia mengolah seni darah cair, dia terus menggunakan energi petir, bumi, dan es untuk menggambar diagram kuno dengan pikirannya. Di luar, tubuhnya terbungkus lapisan warna yang berbeda. Di dalam, darah yang mengalir melalui nadinya sepertinya mendesak tubuhnya untuk berubah. Darah berkumpul di kanan dadanya dan membentuk bola darah seukuran kepalan tangan bayi. Bola darah memadat, karakter ilahi api yang tak terhitung jumlahnya berkedip seperti kilat. Perlahan-lahan, detak jantung samar terbentuk. Vena yang terhubung ke bola darah menebal. Batum. Segera, detak jantung yang jernih bisa terdengar dari bola darah. Pada saat ini, kecepatan tubuhnya dalam menyerap energi api lava berlipat ganda. Titik akupunturnya sepertinya tiba-tiba melebar. Bahkan lautan rohnya berubah. Bola es, kilat, dan bumi, tiga istana kelahiran kekuatan roh, juga melepaskan cahaya yang menyilaukan. Di Soul Lake, sisi kanan dada True Soul miliknya, bagian terpenting dari True Soul, juga mengalami transformasi. Bola cahaya kecil terbentuk di dada jiwa sejatinya. Itu menyebabkan kesadaran jiwanya menjadi sangat meningkat, baik dalam jangkauan dan kepekaan. Bahkan kekuatan mentalnya meningkat pesat. Perubahan di dadanya menyebabkan pikirannya bergemuruh. Perasaan tubuhnya akan meledak seketika menghilang. Sepertinya ketika jantung kedua terbentuk, kemampuan tubuhnya untuk menampung semua jenis kekuatan berlipat ganda. Ini berarti kekuatan bertarungnya akan meningkat pesat. Garis darah, garis keturunan adalah sumber kekuatan untuk ras kuno, jantung adalah kekuatan yang mendorong aliran darah. Untuk ras kuno, hati seperti lautan roh manusia, inti dari kekuatan mereka. Di dalam beberapa lapisan energi roh yang berbeda, Qinlai merenungkan transformasinya yang menakjubkan. Ras dewa tidak tampak sangat berbeda dengan ras manusia, tetapi mereka dapat memiliki lebih dari satu hati. Kata-kata Lapu terdengar di benaknya. Dia menyadari bahwa ketika garis keturunannya semakin kuat, dia mulai mengembangkan keajaiban garis keturunan. Transformasi garis keturunannya akan menyebabkan perubahan di tubuhnya. Misalnya, hati ekstra ini berarti bahwa garis keturunan ras dewanya akhirnya mencapai ambang pintu. Stabilisasi garis keturunan peringkat 6, pembentukan hati kedua, apakah ini proses yang harus dialami oleh setiap klan ras dewa, dia bertanya-tanya. Di dalam danau lava cair, dia terus mengolah seni darah cair tanpa istirahat atau makan. Waktu berlalu. Beberapa waktu kemudian, dia secara bertahap menemukan danau lava cair tempat dia tenggelam tidak lagi panas dan sulit untuk ditoleransi. Lava perlahan mengalir ke kejauhan dan menghilang. Pada akhirnya, dia duduk di permukaan kristal lembah gunung. Membuka matanya, gunung berapi yang dia duduki sepertinya tiba-tiba mati, dan berhenti mengeluarkan suara. Dia berdiri dan merasakan perubahan di tubuhnya. Dia menyadari bahwa dia tidak hanya memiliki hati ekstra, dia juga mencapai tahap tengah dari alam fragmentasi. Danau jiwa, lautan roh, tubuh, dan garis keturunannya tampaknya telah berubah saat hati baru itu terbentuk. Dia melihat ke bawah di bawahnya. Melalui kristal transparan, dia melihat mayat berbagai ras di alam rahasia di bawah. Ras manusia, ras asura, naga raksasa, ras laut, ras kayu, para jenius muda yang telah memasuki alam rahasia untuk bersaing memperebutkan harta ras dewa sebagian besar telah menjadi mayat berdarah. Hanya beberapa lusin orang yang tersebar di sekitar alam rahasia di bawah, masih berjuang mati-matian. Seorang wanita mengenakan baju besi berat dan mengenakan topeng liar tiba-tiba menarik semua perhatiannya. Wanita itu perlahan maju menuju tempat ras berkumpul seperti predator berburu yang mencabik-cabik semua makhluk yang ditemuinya di sepanjang jalan. Dua bilah di tangan wanita itu sangat tajam. Dengan tangan kirinya, dia memotong lando dari Asura Rache menjadi dua dari kepala hingga kaki. Di belakangnya, Ye Yilan dari Starry Hall, dan Ao Jing dari keluarga Ao telah dipenggal. Mereka jelas sudah lama mati. Saat Qinlai terkejut melihatnya, wanita ini juga menatap ke langit. Matanya yang dingin sepertinya menembus penghalang kristal antara dua alam rahasia dan berkumpul padanya. Melihat matanya, Qinlai merasa seolah-olah dia sedang ditatap oleh monster kuno dan dia bergidik. Siapa dia? Qinlai berpikir, menatap wanita itu di alam rahasia lainnya. Dia menemukan bahwa orang ini bukan dari kelompok yang telah memasuki lorong spasial sebelumnya. Mengenakan baju besi hitam tebal dan topeng ganas,
wanita ini sangat menarik perhatian sehingga dia merasa tidak mungkin baginya untuk melupakannya jika dia pernah melihatnya. Mata wanita itu setajam pisau dan meninggalkan kesan mendalam padanya. Dia terus mengamati. Dia menemukan bahwa wanita itu menghadapi lawan baru dan tidak terus menatap langit. Seperti pedang mematikan yang mampu menembus siapapun, wanita itu melintas seperti kilat di sekitar naga raksasa. Naga raksasa itu dengan cepat berhenti bernapas. Tindakan wanita itu secara bertahap menarik ras yang telah berjuang untuk harta karun ras dewa. Mereka berhenti. Manusia yang selamat yang dipimpin oleh Jiki dan Si Hongs, serta klan Asura dan binatang kuno mengalihkan perhatian mereka padanya. Melalui lapisan kristal, Qinlai bisa melihat mereka menanyai wanita berbaju sirah itu. Wanita itu tampaknya tidak memperhatikan mereka, menyebabkan kemarahan mereka berkobar. Qinlai tahu bahwa pertempuran yang lebih berdarah akan segera terungkap. Saat dia mengamati, dia merasakan Spirits of Void dan Chaos bergerak. Pada saat ini, dia menyadari bahwa ketika dia telah mengolah seni darah cair, roh kekosongan dan kekacauan belum memasuki orb penekan jiwa. Dia mengikuti fluktuasi jiwa dari Spirits of Void and Chaos dan melayang ke langit, mengalihkan perhatiannya dari apa yang terjadi di sisi lain. Segera, dia berhenti di suatu tempat jauh di dalam awan dari alam rahasia ini dan melihat ke bawah. Kuburan para dewa yang lain. Ekspresinya menjadi terkejut. Ranah rahasia di bawahnya terdiri dari tanah terlarang logam, tanah terlarang kayu, tanah terlarang air, tanah terlarang guntur, tanah terlarang bumi, tanah terlarang api, dan tanah es terlarang. Daerah vulkanik yang baru saja dia masuki jelas merupakan tanah api terlarang. Pada saat ini, aura api di tempat itu telah sangat memudar. Namun tanah terlarang logam, tanah terlarang kayu, tanah terlarang air, tanah terlarang guntur, dan tanah terlarang bumi memancarkan aliran cahaya 5 warna. Itu adalah kekuatan paling murni dari 5 elemen. 5 roh kekosongan dan kekacauan mengambang di atas tanah dengan atribut masing-masing dan dengan panik menyerap energi dari 5 elemen. Alam rahasia yang hidup ini tampak mengerut seperti pohon-pohon kuno yang dirampok kehidupan saat roh kekosongan dan kekacauan menyerap energi 5 warna. The Demon Ceiling Tombstone melayang tinggi, 7 lampu dewa bergerak seolah-olah mereka merasakan sesuatu. Namun, batu nisan penyegel iblis tidak mendeteksi tubuh roh apapun. Berdasarkan informasi yang diperoleh Qinlai kemudian, dia tahu bahwa semua makam dewa harus memiliki 7 tubuh roh yang menjaga mereka. Tempat ini memiliki 7 tanah terlarang, dan 7 tubuh roh harus berada di 7 tempat berbeda untuk memelihara makam dewa. Namun, tidak ada kehadiran 7 tubuh roh. Mereka mungkin telah pergi atau mati. 5 roh kekosongan dan kekacauan lahir dari orb penekan jiwanya melalui mata air jiwa murni, esensi dari tubuh roh, darah dan jiwanya. Spirits of Void dan Chaos memiliki kemampuan unik untuk menyerap energi dari elemennya masing-masing. Makam dewa dan energi 5 elemen yang terkonsentrasi di tanah terlarang masing-masing adalah nutrisi sempurna untuk 5 roh kekosongan dan kekacauan ini. Mereka mati-matian mengkonsumsi energi dari 5 elemen. Roh kekosongan dan kekacauan sepertinya telah melakukan ini ketika dia mengolah seni darah cair. Roh api berevolusi, mungkin tidak dapat mengkonsumsi energi api di sini. Namun, saya telah memperoleh kemampuan laten konsumsi api. Saat mengolah seni darah cair, tanpa disadari saya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh roh api, Qinlai berpikir dalam hati. Dia melihat ke tanah api terlarang. Dia menemukan bahwa aura energi api di sana hampir tidak terlihat. Sebagian besar telah dikonsumsi olehnya. Tanpa disadari, dia menggantikan roh api dan menggunakan kemampuan laten konsumsi api dalam darahnya untuk mengkonsumsi sebagian besar energi api di tanah terlarang api. Mungkin alasan aku bisa membentuk hati kedua adalah karena aku menghabiskan energi api di tanah api terlarang. Dia tiba-tiba menyadari. Lapu pernah berkata transformasi garis keturunan ras dewa dan pembentukan hati baru membutuhkan sejumlah besar kekuatan. Dia kemungkinan besar menggunakan energi api di tanah terlarang api untuk membentuk hati keduanya. Kekuatan magma di danau lava cair. Dari 7 tanah terlarang, 5 sedang dikonsumsi oleh roh kekosongan dan kekacauan. Aku menyerap kekuatan tanah terlarang api untuk membentuk hati kedua, masih ada tanah es terlarang yang belum tersentuh. Mata Qinlai berbinar, tanah dewa terkubur ada di tanah es terlarang. The Blood Progenitor, Fudo Progenitor, Arrow God, Demon God of the Nether Realm, dan sisa-sisa elit kuno lainnya semuanya berada di tanah dewa terkubur. Makam dewa ini sama persis dengan makam dewa yang pernah dia masuki di masa lalu. Ini berarti bahwa tanah dewa yang terkubur akan ada di makam dewa ini juga. Setelah menyadari hal ini, dia berubah menjadi sambaran petir dan terbang menuju tanah es terlarang. Seperti yang diharapkan,
Karena dia tidak memiliki atribut es Spirit of Void and Chaos, tidak ada yang memakan tanah es terlarang. Itu masih diselimuti kabut dingin, Gletser menjulang di atas hutan yang luas. Dia pergi ke bagian dalam tanah es terlarang. Melihat ke bawah ke tanah dewa terkubur yang tenggelam, dia melihat 3 mayat yang telah dibekukan selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Satu mayat putih seperti mayat setan kering yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, diselimuti energi mayat yang menggetarkan hati. Mayat lain ditutupi rune misterius. Ketika dia melihat ke atas, dia menemukan bahwa rune itu tampak menggeliat menakutkan di permukaan mayat. Mayat terakhir bersinar seperti batu giok, kumpulan ikan bayangan yang tak terhitung jumlahnya berenang di tulangnya. Leluhur mayat, leluhur kutukan, leluhur jiwa. Seru Qinlai dengan sangat terkejut bahkan sebelum dia mendarat. Di era kuno, 5 leluhur umat manusia semuanya adalah sosok yang mencengangkan. Dalam perang panjang melawan ras dewa, 5 leluhur memainkan peran utama. Leluhur jiwa, leluhur darah, leluhur fudo, leluhur mayat, dan leluhur kutukan. Kelimanya telah memimpin umat manusia menjadi terkenal. Namun, 5 leluhur telah terbukti telah mati sejak lama. Leluhur darah dan leluhur fudo ditemukan di makam para dewa pertama. Pada akhirnya, Sueli mengasimilasi altar jiwa leluhur darah. Nenek moyang fudo dirasuki oleh makhluk fudo yang dia besarkan dan menjadi tubuh makhluk fudo pertama. Dan kemudian, setelah bertahun-tahun, di makam para dewa kuburan para dewa lainnya, Qinlai melihat sisa-sisa 3 nenek moyang yang tersisa. Ketiga mayat itu benar-benar tertutup energi dingin dari tanah es terlarang. Ketiga mayat itu tidak akan pernah membusuk. Dia tiba-tiba teringat apa yang pernah dikatakan Teng Yuan dari ras binatang kuno, ras dewa itu kompleks. Mereka menghormati mereka yang benar-benar kuat, bahkan musuh mereka. Bagi mereka yang benar-benar layak dihormati, bahkan jika mereka membunuh mereka, mereka akan memiliki rasa hormat, dan mencoba untuk melestarikan sisa-sisa dan warisan mereka. 5 leluhur besar manusia, dewa iblis dari alam neter, dewa panah dari orang barbar timur, dewa pertempuran ras Asura, orang-orang itu adalah yang terkuat di era kuno. Sementara ras dewa telah membunuh mereka, mayat mereka telah diawetkan, dan ditempatkan di makam para dewa. Ini adalah cara Gatrache untuk menghormati yang kuat. Hanya ada 3 sisa-sisa kesepian di tanah dewa terkubur raksasa ini. Dibandingkan dengan tanah dewa terkubur Qinlai sebelumnya, jumlah jenazahnya sangat kecil. Saat dia melompat ke dalam gua es di bawahnya, 7 cahaya dewa yang berlama-lama di sekitar batu nisan penyegel iblis semakin terang. 7 cahaya dewa menurunkan diri dan menyentuh permukaan yang keras dan sedingin es yang menutupi gua. Retakan, es yang tebal dan tembus cahaya retak dan mengungkapkan tanah dewa terkubur yang tersembunyi di baliknya. Semburan udara dingin tiba-tiba menyebabkan tubuh Qinlai menegang. Dia terpaksa mengedarkan konsep es. Sulur dingin, udara putih tiba-tiba mengalir keluar dari pori-porinya dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Wosh wosh wosh. Saat kabut es muncul, kekuatan embun beku mutlak di dalam tanah es terlarang tiba-tiba melonjak ke arahnya seolah-olah telah menemukan lubang angin. Dia bahkan bisa mendengar teriakan Ice Phoenix dari dalam arus yang bergejolak. Aliran es tampaknya tercetak dengan pikiran dari jiwa halus Ice Phoenix. Roh es di sini juga merupakan Ice Phoenix, pikir Qinlai. Dia mencoba menangkap pesan Ice Phoenix yang terkandung di dalam aliran es. Banyak pikiran kabur dan pecahan yang terperangkap di dalam aliran es mulai menyelimuti dirinya. Dia secara bertahap berubah menjadi bola es yang bersinar. Qinlai melayang di udara beberapa ratus meter di atas 3 nenek moyang manusia di dalam tanah dewa terkubur. Kabut es mutlak yang menutupi tanah es terlarang mengembun membentuk banyak sungai putih yang mengalir menuju Qinlai. Jauh, jauh sekali, sejumlah gletser retak dan tampak seperti akan runtuh kapan saja. Tidak lama kemudian, salah satu gletser tiba-tiba meledak menjadi banyak pecahan es. Fragmen es berubah menjadi batu putih abu-abu tidak lama kemudian. Bum bum bum. Beberapa ledakan mulai terjadi di sekitar tanah es terlarang saat gletser runtuh satu demi satu. Hal yang sama terjadi di 7 tanah terlarang besar di alam rahasia ini. Setelah energi halus dari 5 elemen telah diserap oleh roh kekosongan dan kekacauan, tanah terlarang masing-masing mulai runtuh juga. Tanah es terlarang juga runtuh karena Qinlai menguraikan pesan Ice Phoenix sambil menyalurkan Frost Arts-nya, menarik sungai-sungai susu energi es ke arahnya. Banyak sosok es yang berbentuk seperti burung Phoenix dapat terlihat berkedip-kedip berulang kali di dalam aliran es. Mereka tampak seperti jejak mental unik Ice Phoenix Rache. Saat ini, Qinlai tertutup lapisan es tebal saat aliran es yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuhnya. Aliran es ini masuk ke lautan roh dan Tian sebelum dia menyadarinya. Di dalam lautan rohnya,
Istana kelahirannya yang beku tampaknya telah berubah menjadi lubang hitam yang melahap semua aliran es di tanah terlarang. Mereka terus tumbuh lebih besar, sebuah tanda bahwa kapasitas istana kelahirannya untuk menampung energi beku telah diperluas sekali lagi. Sosok Ice Phoenix tidak bisa diserap ke dalam istana kelahirannya yang beku. Karena itu, mereka ditinggalkan di luar tubuhnya. Segera, es tebal yang menutupi tubuh Qinlai menjadi tertutup oleh sosok Ice Phoenix yang tak terhitung jumlahnya. Sosok-sosok es itu melintas dan mengambil banyak bentuk yang tidak biasa seolah-olah mereka mencoba menyampaikan sesuatu kepada Qinlai. Sayangnya, Qinlai tidak bisa memahami artinya apapun yang terjadi. Aku tidak bisa memahaminya, tapi, Lin Lianger pasti bisa. Saat dia memikirkan ini, Qinlai mengeluarkan kristal fragmen memori dan berusaha untuk membimbing sosok-sosok Ice Phoenix itu ke dalam kristal. Memori fragmen kristal dapat menyimpan pikiran dan ingatan jiwa. Pengguna juga dapat mengekstrak memori dan pemikiran tertentu melalui metode khusus. Dia yakin bahwa sosok Ice Phoenix yang telah menyatu ke dalam es ini membawa beberapa rahasia dari Ice Phoenix Rache. Perlombaan Ice Phoenix terkait erat dengan Kaisar Es, dan dia kebetulan mengolah seni roh beku Kaisar Es. Mungkin itulah sebabnya jiwa berpikir bahwa pecahan roh es di dalam aliran es mengira dia bisa dipercaya dan berharap untuk menyampaikan sesuatu kepadanya. Mempertimbangkan hubungannya dengan Lin Lianger, Qinlai dengan senang hati merekam rahasia Ice Phoenix Rache dan menyebarkannya padanya. Zzzz. Gumpalan sosok Ice Phoenix terbang ke memori fragmen kristal saat dia membuat banyak gerakan tangan. Banyak garis tipis dan es tiba-tiba muncul di dalam memori fragmen kristal. Mereka berenang dan berkilauan di dalam kristal berbentuk bola. Perlahan-lahan, garis-garis itu terhubung satu sama lain untuk membentuk gambar nyata dari Ice Phoenix yang terbang. Ketika dia melihat Ice Phoenix di dalam memori fragmen kristal, Qinlai tahu bahwa dia telah berhasil memasukkan pesan yang terkandung di dalam aliran es ke dalam kristal. Bahkan lebih banyak aliran es mengalir ke tubuhnya. Sekarang, istana kelahiran bekunya telah tumbuh 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Aliran es masih mengalir ke tubuhnya. Namun, pesan terfragmentasi Ice Phoenix sudah tidak ada lagi. Qinlai mengamati sekelilingnya dan menemukan bahwa seluruh tanah es terlarang meledak dengan gila-gilaan. Lebih jauh lagi, dia bisa melihat bahwa hal yang sama terjadi di tanah terlarang lainnya. Ranah rahasia ini akan runtuh. Menyadari bahwa dia dalam bahaya, Qinlai mengabaikan derasnya aliran es dan turun tajam menuju tanah dewa yang terkubur. Bang! Dia mendarat di tengah-tengah sisa-sisa 3 nenek moyang. Kristal raksasa tembus pandang yang menghubungkan ketujuh tanah terlarang yang besar juga hadir di bawah kakinya. Sekali lagi, dia bisa mengamati apa yang terjadi di sisi lain melalui kristal. Bahkan, gambarnya menjadi lebih jelas dari sebelumnya. Seolah-olah alam rahasia di bawah kakinya hanya berjarak puluhan meter darinya. Dia bahkan merasa seperti dia bisa menyerang dan berdiri di antara para pembudidaya yang bertarung jika dia menghancurkan kristal di bawah kakinya. Penemuan itu sedikit mengejutkannya. Dia melihat ke bawah. Di bawahnya, seorang wanita yang mengenakan baju besi hitam yang berat sedang melawan semua pembudidaya yang tersisa di dalam alam rahasia lainnya sendirian. Di sampingnya, ada naga raksasa yang mati, klan Asura, binatang purba, klan kayu dan ras laut, dan masih banyak lagi. Tempat itu dipenuhi dengan mayat yang dipenggal. Hampir tidak ada sepotong daging yang baik dapat ditemukan di tubuh mayat-mayat itu. Penampilan mengerikan mereka mengejutkan semua orang dengan mata untuk melihat. Jiki, Si Hongs, dan klan kuat lainnya yang masih hidup dari ras kuno jelas tampak takut pada wanita itu. Di sisi lain, mata wanita itu hanya menunjukkan 2 emosi ejekan dan ejekan. Dia sepertinya menikmati proses pembunuhan. Di permukaan, sepertinya Jiki dan yang lainnya dikelilingi oleh wanita lapis baja berat. Namun kenyataannya, Qinlai berpikir sebaliknya. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Iya. Dia tiba-tiba mendengar sorakan Spirits of Void dan Chaos. Kemudian, dia melihat roh logam memasuki orb penekan jiwa sebagai sinar emas. Petir, kayu, tanah, dan roh air telah kembali dari tanah terlarang juga. Mereka semua berubah menjadi balok dan menghilang ke orb penekan jiwa. Qinlai bisa merasakan kegembiraan dan kebahagiaan liar mereka. Dia menyadari bahwa mereka akan menjalani evolusi kedua mereka di dalam orb penekan jiwa. Spirits of Void and Chaos adalah makhluk peringkat 5 sejak mereka lahir. Mereka sudah berevolusi sekali di masa lalu, jadi mereka semua berada di peringkat 6 sekarang. Roh api telah memulai evolusinya di depan yang lain karena telah memperoleh Life Flame Crystal dari Flame Rache dan garis keturunannya. Awalnya,
Qinlai berpikir bahwa 5 roh kekosongan dan kekacauan akan membutuhkan waktu puluhan atau ratusan tahun lagi untuk memulai evolusi mereka selanjutnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menemukan makam dewa lain jauh di dalam aliran ruang yang kacau. 5 roh kekosongan dan kekacauan telah menyebabkan runtuhnya alam rahasia ini karena mereka menyerap semua energi elemen halus yang ada di tempat ini, dan mereka juga memperoleh energi yang cukup untuk naik ke peringkat berikutnya sebagai hasilnya. Dia sendiri telah berhasil membangun jantung keduanya dengan menyerap energi api di dalam lava cair melalui penggunaan seni darah cair. Alam rahasia ini akan segera meledak, lebih baik aku menyingkirkan tubuh ketiga nenek moyang itu terlebih dahulu. Dia mencoba menyimpan sisa-sisa 3 nenek moyang manusia ke dalam cincin spasialnya. Namun, orb penekan jiwa tiba-tiba menembakkan 3 sinar yang tampak lembut ke 3 sisa nenek moyang manusia. Mereka mendarat di sisa-sisa seperti pita cahaya. Wosh wosh wosh. Sama seperti itu, sisa-sisa 3 nenek moyang menghilang ke dalam orb penekan jiwa tepat sebelum Qinlai yang tertegun. Retak-retak-retak. Saat ketiga nenek moyang menghilang, kristal raksasa di bawah alam rahasia tiba-tiba hancur seperti cermin. Qinlai melihat kristal yang pecah dan para ahli di bawahnya. Wanita yang mengenakan baju besi hitam berat, Jiki, Si Hongs, dan ahli lainnya berhenti bertarung untuk sementara dan melihat ke arah langit. Di samping wanita misterius itu, semua orang tampak sangat terkejut. Itu karena langit benar-benar runtuh menimpa mereka. Ledakan. Ranah rahasia akhirnya meledak sepenuhnya. Kristal raksasa itu juga hancur berkeping-keping. Qinlai jatuh dari kepala langit terlebih dahulu dari alam rahasia yang meledak. Wanita yang mengenakan baju besi hitam tebal dan pembudidaya lainnya semua melihat ke arah langit. Mereka melihat seorang pria jatuh ke arah mereka dari langit yang runtuh seperti bintang jatuh. Itu dia. Kenapa dia jatuh dari langit? Jiki berseru heran. Para ahli yang telah melihat Qinlai sebelumnya juga tampak bingung. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Qinlai sebelumnya. Jiki tampak bingung. Para penyintas juga menatap kosong ke langit dengan takjub. Cakrawala alam rahasia telah pecah berkeping-keping dan tersebar di mana-mana. Perubahan drastis di langit menyebabkan ledakan yang mengguncang seluruh dunia tempat mereka berada. Lautan api, jaring petir, badai hujan es, dan gempa bumi telah menempatkan ranah rahasia dalam situasi yang sangat genting. Secara alami, Qinlai yang jatuh melalui langit yang runtuh menarik perhatian semua orang. Bang! Ada suara keras saat Qinlai jatuh ke tanah. Dampak yang luar biasa menyebabkan kawah besar muncul di tempat turunnya. Sementara semua orang melihat ke arahnya, Qinlai berjalan keluar dari lubang, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Dia tiba-tiba mengerti mengapa orang-orang ini bertarung di tanah alih-alih membawanya ke langit. Gravitasi di sini sebenarnya beberapa kali lebih kuat daripada alam Boluo. Setiap orang yang memasuki alam rahasia berada di alam fragmentasi atau memiliki kekuatan yang setara dengan praktisi bela diri alam fragmentasi. Mereka semua memiliki kemampuan untuk terbang. Namun, gravitasi tempat ini sangat kuat sehingga seperti berjalan dengan gunung di punggung seseorang. Tidak ada yang benar-benar bisa melayang di udara. Alasan Qinlai sendiri tidak dapat menghentikan kejamahadewannya dan jatuh langsung ke tanah juga karena gravitasi di sini sangat kuat. Bagaimana kamu jatuh dari atas sana? Tanya seorang anggota balap kayu yang kebetulan berdiri di dekat tempat jatuhnya Qinlai. Wajahnya ditutupi dengan pola seperti kayu yang indah, dan dadanya dibalut dengan baju besi kayu retak yang dibuat dengan kekuatan garis keturunannya. Klan balap kayu ini tahu betapa menakutkannya gravitasi alam rahasia ini. Itu sampai pada titik di mana tidak ada orangnya atau ahli dari ras lain yang bisa terbang untuk waktu yang lama setelah melewati pintu masuk spasial. Dia yakin bahwa Qinlai mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melepaskan diri dari gravitasi alam rahasia yang aneh ini. Fakta bahwa Qinlai telah jatuh dari awan setelah langit runtuh membuatnya menyadari bahwa Qinlai mungkin berada di suatu tempat jauh di dalam awan sebelumnya. Dia merasa ini sulit dipercaya. Apa yang dilakukan Qinlai untuk terbang ke awan? Ada apa di atas sana? Jiki tiba-tiba berlari dengan ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Jejak harapan melintas di matanya. Si Hongs, beberapa praktisi bela diri manusia dan prajurit Asura Rache, 2 naga raksasa dan 3 binatang purba semua memusatkan pandangan mereka padanya. Pada saat yang sama, wanita yang mengenakan baju besi hitam tebal dan topeng yang tampak menyeramkan juga berjalan perlahan ke arahnya. Melihat musuh bersama mereka bergerak lagi membuat para ahli yang hadir langsung mendapat tekanan besar. Ketika mereka menyadari bahwa wanita itu telah mengubah targetnya menjadi Qinlai, mereka semua menghela nafas lega dalam pikiran mereka. Mereka diam-diam membuat jarak antara mereka dan wanita itu. Banyak orang menjauh saat dia mendekati Qinlai. Itu hanya dunia rahasia lainnya.
Qinlai melirik Jiki dengan dingin sebelum mengejek, aku melihat kalian semua dihancurkan oleh seorang wanita lajang. Jiki mengerutkan kening. Dia kuat, sangat kuat. Jika Anda pikir kami lemah maka, mengapa Anda tidak mengambilnya sendiri? Banyak yang selamat memandang Qinlai dengan aneh saat Jiki mengatakan ini. Kemampuan tempur kuat Qinlai telah meninggalkan kesan mendalam di benak setiap ras di pintu masuk lorong spasial. Fakta bahwa dia telah jatuh dari langit hanya memperdalam keheranan mereka lebih jauh. Mereka tidak bisa menunggu dia untuk berbenturan dengan wanita menakutkan itu dan sedikit mengurangi tekanan mereka. Wanita itu telah membunuh terlalu banyak orang, tetapi mereka bahkan gagal mengetahui asal-usulnya. Mereka hanya tahu bahwa dia jelas bukan manusia. Mengapa kamu tidak melawannya sendiri jika kamu pikir kamu sangat baik? Seorang anggota ras kayu juga mengejek Qinlai. Apakah kalian semua menggonggong dan tidak menggigit? Teriak naga raksasa. Itu adalah pembantaian sepihak sejak dia muncul. Hanya masalah waktu sebelum kita semua terbunuh selama dia masih hidup. Si Hongs berkata dengan mata dingin, kamu memiliki roh kekosongan dan kekacauan, mungkin kamu bisa menggunakannya untuk menyakitinya. Roh kekosongan dan kekacauan hanya luar biasa kuat di dalam arus ruang yang kacau. Ini adalah ranah rahasia yang independen, dan roh kekosongan dan kekacauan tidak dapat melepaskan kekuatan penuh mereka. Jiki menyela sebelum menarik napas dalam-dalam. Dia tidak memiliki altar jiwa, jadi roh kekosongan dan kekacauan juga tidak dapat melukainya secara serius dengan memakan sedikit altar jiwanya. Semua orang angkat bicara dalam upaya untuk memaksa Qinlai berperang melawan wanita berbaju hitam tebal itu. Mereka semua adalah orang-orang yang licik. Mereka semua memperhatikan bahwa wanita itu telah kehilangan keinginan untuk memburu mereka, jadi mereka terus berbicara dengan harapan mengalihkan perhatiannya ke Qinlai. Pada saat yang sama, mereka berharap untuk menghasut wanita itu untuk mengatakan sesuatu. Sejak awal pertarungan, mereka telah memarahi, mempermalukan, dan mempertanyakan asal-usulnya. Namun, wanita itu hampir tidak menanggapi atau bahkan mengganggu mereka sama sekali, hanya berfokus pada pembunuhan. Mereka berharap untuk mengidentifikasi wanita itu melalui kata-kata dan memikirkan cara untuk menghadapinya setelah mengetahui identitasnya. Qinlai mengerutkan kening dalam-dalam. Wanita lapis baja berat mengabaikan kerumunan yang berisik dan berjalan santai menuju Qinlai. Dia berhenti ketika dia hanya 8 meter darinya. Dia menatap lurus ke arah Qinlai dengan matanya yang dingin dan tajam. Tekanan jiwa yang menakutkan yang terasa seperti gelombang pasang dari jurang langsung membanjiri Qinlai. Dia merasa seperti perahu di tengah laut yang mengamuk saat tekanan jiwa menyelimutinya. Tiba-tiba, Qinlai menemukan bahwa dia tidak dapat melihat apapun di sekitarnya. Kegelapan total telah mewarnai penglihatannya menjadi hitam total. Pada saat itu, sebuah konsep misterius tiba-tiba menyebar dari wanita berarmor berat itu. Cahaya di seluruh alam rahasia dengan cepat menyusut dan menghilang hanya dalam waktu singkat. Segera, setiap sedikit cahaya di dalam alam rahasia dilahap oleh kegelapan. Qinlai bukan satu-satunya yang tidak bisa melihat apa-apa. Jiki, Si Hongs dan yang selamat lainnya tidak bisa melihat apa-apa selain kegelapan juga. Seolah-olah iblis pemakan cahaya telah menginvasi alam rahasia ini dan menghabiskan semua cahaya di dalamnya. Kerumunan mencoba merasakan lingkungan mereka dengan memperluas kesadaran jiwa mereka. Namun, gumpalan kesadaran jiwa yang mereka kirimkan menghilang sepenuhnya seperti lembu tanah liat yang masuk ke laut. Tak satu pun dari kesadaran jiwa yang mereka kirimkan telah kembali. Mereka telah putus dari jiwa sejati mereka. Mereka memuntahkan darah karena luka pada jiwa mereka. Mereka tidak berani memperluas kesadaran jiwa mereka dengan sembarangan setelah itu. Mereka mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan semua kekuatan mereka dan melindungi tubuh mereka dengan perisai cahaya roh. Saat perisai cahaya dari semua jenis atribut energi roh terbentuk, cahaya yang mereka hasilkan dilahap oleh kegelapan juga. Semua orang terjebak di dalam kegelapan. Qinlai bukan pengecualian dari aturan tersebut. Semua persepsinya telah menjadi cacat. Panca inderanya dan bahkan indera jiwanya telah hilang dalam kegelapan. Dia tidak bisa mendengar atau melihat apapun. Dia tidak bisa merasakan kehidupan lain selain dirinya sendiri. Seolah-olah dia adalah satu-satunya anggota yang masih hidup dari dunia kegelapan murni ini. Perasaan tidak berdaya, kesepian, panik, takut, putus asa dan bahkan bunuh diri secara alami menggenang di hatinya. Waktu menjadi tidak berarti dalam lingkungan seperti itu. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Dia tidak tahu bahwa para ahli yang tidak jauh darinya perlahan-lahan kehilangan semua tanda kehidupan sementara dia kehilangan kendali atas pikirannya sendiri. Setelah apa yang tampak seperti seluruh era kemudian, ketika dia berpikir bahwa tubuhnya telah terkikis oleh waktu, sedikit cahaya akhirnya memasuki penglihatannya.
Asal-usul cahaya adalah wanita lapis baja itu sendiri. Lebih banyak titik terang mulai muncul di dalam kegelapan. 1, 2, titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang tampak seperti kunang-kunang menutupi dunia di sekitarnya. Era kegelapan tersapu oleh cahaya. Panca indera dan persepsi jiwanya akhirnya kembali normal. Dia menemukan bahwa dia berdiri tepat di tempatnya sebelum kegelapan menelannya. Alam rahasia juga tidak berubah. Namun, ada satu perbedaan. Dia tidak bisa merasakan kekuatan hidup lain selain yang dipancarkan oleh wanita yang mengenakan baju besi hitam tebal dan dirinya sendiri. Dia melihat sekelilingnya dengan heran. Jiki, Si Hongs, naga raksasa, binatang purba, ras kayu semua orang telah meninggal. Dia adalah satu-satunya yang selamat dari serangan itu. Tidak disangka bahwa garis keturunan keluarga Blaze murni benar-benar mengalir di nadimu. Kejutan dan kebingungan mewarnai mata tajam dan dingin wanita berbaju besi itu. Kamu memiliki tubuh manusia, tetapi garis keturunan keluarga Blaze. Selain itu, Anda memiliki hati kedua dan garis keturunan peringkat 6. Siapa kamu di dunia ini? Qinlai menarik napas dalam-dalam sebelum bertanya, dan siapa kamu? Namaku Chang Ye. Saya berasal dari keluarga kegelapan, kata wanita itu dengan suara magnetis. Keluarga kegelapan maksudmu keluarga kegelapan dari ras dewa. Seru Qinlai. Benar, wanita bernama Chang Ye menegaskan dengan dingin. 1000.